Coba deh bayangin, kiamat pasir, di mana semuanya terkubur di bawah bukit pasir yang gak ada ujungnya. Terus ada monster raksasa yang ngumpet di bawah tanah, dan manusia harus saling bunuh demi sisa-sisa sumber daya yang ada. Nah, di dunia pasir yang udah hancur lebur ini, cuma ada satu cowok yang bisa ngendaliin semua pasir di sekitarnya. Bisa bayangin gak seberapa gilanya kekuatan dia? Seluruh dunia secara harfiah ada di genggamannya, dan potensinya tuh bener-bener gak ada batasnya. Jadi ceritanya bermula kayak gini. 100 tahun yang lalu, ada seberkas cahaya misterius yang menghantam bumi dan ngancurin segala hal di planet ini. Cahaya itu ngubah planet biru kita jadi dunia yang isinya cuma pasir doang. Sisa-sisa umat manusia yang bertahan hidup akhirnya ngebangun benteng pertahanan mereka sendiri. Nah, Zion, protagonis kita, awalnya cuma rakyat jelata yang hidupnya ngenes banget. Dia kebetulan terjebak di tengah-tengah sekumpulan berandalan brengsek yang hobi banget bunuhin orang buat senang-senang. Tapi Zion kita ini bukan cowok lemah. Dia ngelawan balik, meski sambil nginget-nginget kalau seumur hidupnya, dia belum pernah benar-benar ngebunuh orang. Dia cuma pernah ngalamin insiden kecil pas ada orang yang nyoba nyolong barangnya, si pencuri malah mati secara nggak sengaja. Di dunia ini tuh ada yang namanya Awakener, orang-orang berkekuatan super yang dipuja layaknya dewa. Zion sempat mikir kalau dia nggak sengaja ngebunuh orang yang punya koneksi sama Lee Jiryong. Lee Jiryong itu seorang Awakener, dan jujur aja itu bikin Zion ketakutan setengah mati. Nah, berandalan yang lagi dihadapin Zion ini sama sekali nggak goyah pas ditonjok, malah langsung ngebanting Zion gitu aja. Si brengsek itu pakai kekuatan Awakener-nya buat ngasih pelajaran ke Zion. Tapi untungnya, tiba-tiba ada kecelakaan yang bikin kendaraan mereka terbalik. Kecelakaan itu bikin si berandalan terluka parah. Sopir kendaraan yang udah sekarat ngasih tahu kalau mereka lagi ditelan hidup-hidup sama sandworm seukuran Godzilla. Zion cuma bisa pegangan erat-erat buat bertahan hidup. Dia ngerasa ajalnya udah deket, apalagi dia sadar kalau dia cuma cowok lemah. Dia mikir seandainya aja dia lebih kuat, pasti ceritanya bakal beda. Sandworm raksasa itu pun nelan dia bulat-bulat, tapi ajaibnya cowok ini gak mati. Sumpah, dia sendiri kaget pas sadar masih hidup di dalam perut monster itu. Di momen ini, Zion kayak mutusin buat jadi penerus Paul Atreides. Karena tiba-tiba dia bisa ngerasain semuanya. Semua sisa-sisa peradaban manusia yang udah hancur seolah mengalir masuk ke dalam indranya, ngeliatin ke dia kayak apa nasib planet mereka yang dulunya indah ini. Di detik itulah, dia ngebangkitin kemampuan pertamanya. Secara insting, dia langsung ngerapal jurus Sand Blaster. Tembakan pasirnya langsung nembus lambung monster itu. Gila kan? Sekarang dia akhirnya punya kekuatan buat bertahan hidup di dunia yang kejam ini. Menghadapi kemustahilan, Zion bertekad bulat kalau dia bakal manfaatin pasir-pasir itu buat bertahan hidup, apapun rintangannya. Zion bisa ngerasain setiap detak jantungnya dengan sangat jelas. Rasanya kayak seluruh tubuhnya lagi diisi daya sama energi yang luar biasa dahsyat. Sadar kalau ini adalah proses awakening, dia langsung ngepakin tinjunya. Sementara itu, kita disuguhin adegan epik ala film Dune, di mana sandworm raksasa itu bersiap buat nelan manusia kecil ini. Monster itu mulai mendekat buat nelan dia bulat-bulat. Tapi Zion malah berdiri tegak tanpa rasa takut sedikit pun. Mental baja banget. Dia nolak buat minggir. Tapi yang bikin kaget, tiba-tiba ada cowok asing yang nyela pertarungan buat nyelamatin nyawanya. Sambil ngedumel kalau Zion ngalangin jalannya. Ko itu langsung melempar Zion ke udara, bikin dia jatuh ngehantam tanah dengan lumayan keras. Zion nyemburin pasir dari mulutnya sambil kebingungan setengah mati. Dia mikir, gimana caranya cowok antah berantah ini bisa gerak secepat kilat mirip Minato Namikaze? Benar-benar muncul dari tempat tak terduga. Tapi pas dia ngedongak lagi, Zion dibikin merinding pas ngeliat cowok itu udah nancepin pedangnya ke leher si sandworm. Darah kental kayak aspal langsung nyembur dari tubuh monster itu. Cowok itu malah nyindir si monster karena udah bikin dia repot-repot manjat tinggi banget. Sambil mikir apa dia harus ngirim monster ini balik ke tanah, dia siap-siap buat nendang. Akhirnya, dia mendaratkan tendangan keras langsung ke gagang pedangnya sendiri. Dorongan itu bikin pedangnya makin nancep dan langsung ngebunuh monster raksasa tersebut. Zion kita cuma bisa melongo syok ngelihat pemandangan gila itu. Gila aja, fakta bahwa ada orang asing sekuat ini yang bisa numbangin sandworm sendirian tuh jelas bukan pencapaian kaleng-kaleng. Ini kan sebenarnya pertemuan pertama Zion sama sandworm. Dan belum juga dia selesai mikir soal apa yang baru aja terjadi. Tiba-tiba ada cewek cantik berambut biru yang nyamperin dia dan ngasih tahu kalau cowok tadi adalah Kapten Jang Yongbem. Sang kapten emang selalu suka pamer aksi keren. Sekali lagi, Zion benar-benar gak habis pikir. Gimana orang-orang ini bisa punya pergerakan secepat itu? Mereka benar-benar kayak muncul dari udara kosong.
Sementara itu, si cewek malah sibuk muji-muji kemampuan epic kaptennya. Sekali lihat postur tubuhnya aja udah cukup bikin Zion sadar kalau cewek ini juga punya kekuatan yang luar biasa gede. Tapi yang bikin Zion makin bingung adalah kenapa tiba-tiba tubuhnya kaku nggak bisa gerak. Di sisi lain, Jang Yongbom dengan santainya bilang kalau Sandworm itu bukan lawan yang susah buat dia. Kapten itu terus manggil nama Giselle sebelum noleh ke samping. Pas dia balik badan, dia ngeliat dua orang itu lagi asyik berinteraksi. Giselle ini emang sifatnya agak jahil tapi nurut banget sama kaptennya. Sekarang dia lagi asyik banget nyeret-nyeret Zion kayak boneka kain. Dalam sekejap, dia berhasil naklukin Zion dan ngunci pergerakannya ke tanah. Jujur aja nih, gue yakin banget pasti banyak dari kalian yang pengen tukeran posisi sama Zion sekarang. Ngaku deh. Sambil bercanda, Giselle nyoba nebak tingkatan dan kemampuan Zion. Dia sampai mikir metode apa yang asyik buat nyari tahu kekuatan cowok ini. Tapi di saat itulah dia nyadar, ada yang aneh. Keanehannya adalah, sepertinya Zion ini sama sekali bukan seorang awakener, terkunci di tanah kayak gitu. Zion sendiri sampai nggak percaya sama apa yang diomongin cewek ini. Giselle terus melintir lengan Zion sambil ngelapor ke kapten kalau anak ini nggak punya lambang tingkatan sama sekali. Zion jadi ikutan bingung. Dia sampai mikir apa cewek ini buta ya? Soalnya kan setiap awakener pasti punya lambang tingkatan masing-masing. Ngelihat adegan itu dari dalam mobil, rekan setim mereka yang lain langsung teriak nyuruh mereka cepetan. Giselle akhirnya minta pendapat kaptennya. Dia bilang bakal aneh banget rasanya kalau mereka ninggalin cowok ini sendirian di sini buat mati. Maksud gue, Zion juga pasti pengen protes dong. Bukannya ini cewek yang baru aja hampir matahin lengannya. Jang Yongbom pun menatap tajam ke arah Zion. Mereka saling tatap sebentar sebelum akhirnya sang kapten nyuruh Giselle buat ngelempar anak itu ke kursi belakang. Karena kebetulan arah tujuan mereka sama-sama ke area tambang. Dan, ya, di adegan selanjutnya, kita bisa ngelihat kendaraan rongsok mereka udah diisi sama kelompok yang berisiknya minta ampun. Timnya Jang Yongbom ini emang bukan tipe orang-orang yang kalem. Mereka bikin keributan melulu di sepanjang jalan. Sementara itu, Zion didorong ke jok belakang dan diikat rapat banget. Udah kayak barang paketan aja. Dia cuma bisa dengerin obrolan mereka. Sampai tiba-tiba ada pasir yang melayang masuk ke dalam kendaraan. Sebenarnya, itu adalah ulah Zion yang lagi diam-diam mengendaliin aliran pasirnya. Hal ini mastiin kalau dia beneran udah ngebangkitin kekuatannya. Tapi di saat yang sama, dia gagal paham kenapa orang-orang gak bisa ngelihat lambang tingkatannya. Pas dia coba ngintip sendiri, dia juga ngerasa lambangnya emang agak aneh. Warnanya kelihatan oranye, tapi sebenarnya warna itu nyaru banget sama warna pasir di sekitarnya. Padahal biasanya, cahaya yang muncul dari lambang itu bakal nunjukin klasifikasi dari seorang awakener. Singkatnya gini, tipe sihir biasanya punya klasifikasi warna biru, sementara para maniak petarung jarak dekat punya warna merah. Meskipun emang ada informasi soal tipe awakener lain, ini pertama kalinya Zion dengar ada orang yang punya kekuatan buat ngendaliin pasir. Padahal dia sendiri lagi ngelakuinnya sekarang, dengan gampang banget. Kekuatannya ini benar-benar langka. Sayangnya, dia juga sadar kalau tingkatannya cuma mentok di kelas F. Tapi kabar baiknya, dia punya potensi yang gak terbatas. Kekuatan ini bikin dia bisa beradaptasi dengan lingkungan layaknya gurun pasir itu sendiri. Zion seneng-seneng aja sama kekuatan barunya ini. Dia berencana buat nyembunyiin kemampuannya sampai tiba waktu yang tepat. Karena pada akhirnya, cowok ini bakal bisa mengendalikan seluruh padang pasir sesuka hatinya. Dan kalau dipikir-pikir lagi, dia bahkan bisa aja mendominasi seluruh planet ini. Hal ini bikin gue jadi mikir, si Zion ini sebenarnya bakal jadi pahlawan atau malah jadi penjahat sih nanti. Tapi ya udahlah ya. Akhirnya, kita sampai juga di tambang kristal sihir yang megah banget. Zion ngelihat ada pos pemeriksaan dan bergumam kalau suasananya kelihatan normal-normal aja. Ada satu penjaga yang nyuruh Zion ngikutin dia tanpa banyak bacot. Jadi cowok kita ini nggak punya pilihan selain ngekorin si penjaga. Ngamatin dari kejauhan, Giselle sama Jang Yongbom ngobrolin soal betapa anehnya anak yang baru aja mereka tolong itu. Fakta bahwa Zion adalah satu-satunya yang selamat mungkin bisa dibilang cuma hoki doang. Tapi sang kapten nolak keras pemikiran itu. Soalnya nih, pas dia lagi ngecek area sekitar tadi, dia ngelihat ada lubang menganga di salah satu sisi tubuh Sandworm itu. Itu artinya, anak ini pasti punya andil dalam serangan tersebut. Jang Yongbom agak nyesel karena lupa nanyain nama si anak. Tapi dia yakin banget kalau takdir bakal mempertemukan mereka lagi. Di adegan selanjutnya, kita dikasih sedikit kejutan. Coba perhatiin deh. Tambang pada umumnya tuh harusnya isinya lorong-lorong gelap doang kan? Tapi di sini, orang-orang malah sibuk lalu lalang dan nikmatin suasana kayak lagi ada festival. Zion benar-benar gak nyangka bakal ngelihat pemandangan kayak gini. Sementara itu, si penjaga yang bawa dia malah ngejek dan bilang kalau dia bakal segera manggil pengawas.
Jadi, Sion mendingan diam di tempat aja. Tentu aja, jawab kita ini. Nggak senang sama sekali karena ditinggal sendirian di tempat entah berantah kayak gini. Pasti penjaga ngancem apa mending kepalanya didor aja biar cepat kelar. Penjaga itu akhirnya pergi, sambil ngedumel. Ngebiarin Zion ngelakuin apapun yang dia mau. Soalnya toh, ujung-ujungnya nasib anak ini bakal sama aja. Menyampingkan obrolannya Belin tadi, Zion sadar kalau dia butuh asupan makanan karena perutnya udah keroncongan parah. Dia pun celingak-celinguk nyari kedai buat ngisi perut. Pas lagi nyari makan, Zion ngelihat ada poster di dinding yang isinya ngajak para pekerja tambang buat menerangi kota. Tukang jualan di sana ngasih dia minuman sambil nanya apa poster itu kelihatan kayak gerakan yang menginspirasi. Tangan bapak penjual itu kelihatan kasar banget dan penuh bekas luka. Bapak itu terus bilang kalau sumber energi asli buat kota ini sebenarnya bukanlah batu. Zion yang gak paham arah pembicaraannya kemana. Langsung nanya, apa sumber energi yang aslinya? Sambil nunjuk ke arah Zion, bapak itu negasin kalau orang-orang kayak dialah. Ya, orang-orang miskin kayak Zion yang sebenarnya jadi sumber energi buat kota ini. Mereka selalu disuruh ngelakuin kerjaan kasar apapun itu. Dan gilanya lagi, selalu ada orang baru yang datang buat gantiin posisi mereka yang mati. Jadi, bisa dibilang ini adalah sumber energi yang luar biasa dan gak ada habisnya. Tragis banget kan? Zion langsung keiki dong, baru juga pertama kali ketemu, bapak ini udah berani merendahkan dia habis-habisan. Zion pun ngegas balik. Nyuruh kakek tua itu buat lebih peduli sama sisa umurnya sendiri yang udah gak lama lagi di planet ini. Kakek itu malah santai aja dan ngasih tahu kalau di umurnya yang sekarang, ngeliat tingkah anak muda kayak Zion tuh jadi hiburan tersendiri. Yang bikin makin merinding. Entah gimana caranya, kakek ini tahu soal kejadian Zion yang sempat masuk ke dalam perut Sandworm. Asli, ini bikin Zion makin shock. Si kakek tua terus ngomel, bilang kalau bocah ingusan kayak dia pada akhirnya bakal berakhir jadi makanan Sandworm juga. Ya pokoknya gitu deh. Karena tempat ini jelas bukan arena bermain buat anak-anak. Zion ngebela diri dengan bilang kalau dia datang ke sini murni cuma buat nyari duit. Si kakek ini lalu nunjuk ke arah belakang tokonya, berniat ngasih lihat sesuatu yang bakal ngebuka mata Zion lebar-lebar. Ada apa emangnya di belakang? Ternyata cuma ada tumpukan rongsokan. Zion jelas gak paham maksudnya. Jadi si kakek ngejelasin kalau dia ngumpulin semua barang itu. Satu persatu dengan tangannya sendiri. Terus dia ngejatuhin bom fakta yang gila banget. Barang-barang rongsokan itu sebenarnya adalah peninggalan dari orang-orang yang datang ke sini sebelum Zion. Orang-orang yang nasibnya berakhir sama kayak apa yang bakal dihadapi Zion nanti. Semua pendatang di sini awalnya nyoba nahan godaan buat gak masuk ke dalam tambak. Tapi daya tarik batu mana emang segila itu. Karena takut mati dengan cara yang paling mengenaskan, para anak baru ini rela ngejual semua barang bawaan mereka cuma demi bertahan hidup. Mereka berpegang teguh pada nyawa mereka yang berharga. Seakan-akan lagi ngejual sebagian dari jiwa mereka sendiri. Tapi pada akhirnya, semua itu gak ada gunanya. Nasib mereka gak pernah membaik. Apapun yang udah susah payah mereka kumpulin, ujung-ujungnya bakal hilang gitu aja. Semuanya berakhir dengan nasib tragis yang sama. Makanya kakek ini ngerasa lebih gampang buat langsung belak-belakan bilang ke para pendatang baru kalau tambang itu bakal menelan mereka hidup-hidup. Brengseknya lagi, kakek ini dengan santainya bilang kalau tikus-tikus got kayak Zion dan para pendahulunya bahkan gak bakal ninggalin nama pas mereka mati nanti. Dan dia bilang dia bakal seneng banget buat mungut sisa-sisa barang Zion setelah cowok itu mati. Frustrasi dengerin omong kosongnya, Zion cuma mengabaikan ocehan itu. Dan langsung nanya berapa harga minumannya. Si kakek tua minta bayaran 10 sol. Nominal yang benar-benar gak masuk akal sampai bikin Zion refleks teriak protes ke mukanya. Ternyata semua sumber daya di tempat ini harganya emang selangit. Bahkan sate daging yang dia makan barusan pun harganya pasti gak ngotak. Zion mulai ngehina kualitas daging yang dia makan, sebelum akhirnya ngaku kalau dia sama sekali gak punya uang sebanyak yang diminta. Pas dia lagi sibuk cari alasan dan ngebela diri soal gimana mereka nyoga meras dia, Zion gak sadar akan satu hal. Semua tukang daging dan pekerja di area itu mulai ngeluarin senjata. Buat nebas dia. Yap, orang-orang di sini emang sekejam itu. Zion masih aja ngoceh kalau dia gak bakal sudi bayar sepeser pun. Sampai tiba-tiba ada satu preman yang nyergap dan ngunci dia dari belakang. Rasa takut akan kematian langsung menyelimuti Zion saat itu juga. Di saat genting itu, si kakek malah ngasih teka-teki ke Zion. Dia nanya, gimana caranya pria tua renta kayak dia bisa bertahan jalanin bisnis? Di tempat sebusuk ini, jawabannya simpel. Karena mereka semua di sini adalah komplotan korup. Zion noleh ke belakang dan ngelihat ada lebih dari selusin pria berwajah sangar. Yang udah baris rapi siap buat cincang tubuhnya jadi perkedel.
dengan gaya sok asik ala bos mafia. Kakek tua itu nanya sambil senyum sinis. Apa yang bakal dilakuin bocah ini selanjutnya? Zion teriak marah kalau dia beneran gak punya apa-apa buat dikasih. Dia bilang percuma aja minta uang sebanyak itu cuma buat segelas minuman, ngerasa di atas angin dalam negosiasi ini. Kakek itu dengan senang hati nawarin solusi. Dia ngelirik batu mana yang ada di saku Zion dan mutusin kalau itu adalah bayaran yang pas. Zion langsung panik. Gimana bisa rumor soal batu mana yang dia dapat nyebar secepat kilat? Sementara itu, si kakek brengsek terus maksa Zion buat nyerahin batunya. Kakek itu bahkan janji bakal ngasih harga yang adil, tapi Zion nolak mentah-mentah. Dia bilang dia harus ngelewatin neraka hidup-hidup cuma demi dapetin batu itu. Dia pengen nyelesain masalah ini baik-baik lewat obrolan, tapi jelas banget kalau kata-katanya udah nggak ada artinya di sini. Karena di detik berikutnya, seorang preman berotot gede langsung nyengkram kepala Zion dan ngebantingnya keras-keras ke atas meja. Preman itu bahkan ngusulin mending mereka kubur aja bocah ini sekalian. Emosi tingkat dewa, Zion langsung aktifin Sunblaster dan boom! Lengan si preman putus dan melayang ke udara. Rasain tuh akibatnya kalau berani macem-macem sama orang yang salah. Lengan yang putus itu mendarat tepat di tangan preman lain yang tadinya udah siap ngebunuh Zion. Udah malas ngomong, Zion langsung ngeluarin jurus duri pasir, membantai habis semua orang-orang korup di area itu tanpa sisa. Yah, seenggaknya itu yang dia pikir bakal terjadi di kepalanya. Karena sayangnya, adegan aksi super keren tadi sama sekali nggak kejadian di dunia nyata, kawan-kawan. Realitanya, kita cuma ngelihat Zion yang hidungnya mimisan, bengong, sambil merutuki nasibnya yang apes. Pada akhirnya, kawa kita ini terpaksa harus ngelempar batu mananya ke si kakek tua, ngasih semua yang kakek itu mau dari pemerasan berkedok transaksi ini. Si kakek sampai takjub ngelihat ukuran batu mana yang segede gaban itu. Dia nyeletuk kalau harga batu ini sekitar 100 sol. Lagi-lagi, itu adalah harga penipuan yang gak masuk akal. Zion langsung protes keras, bilang kalau dari ukurannya aja, batu itu minimal bernilai 300 sol. Sayangnya, si kakek punya kuasa penuh di sini. Jadi dia balik ngerendahin anak itu lagi. Dia ngomel kalau harusnya Zion mati jadi kotoran sandworm aja daripada repot-repot datang ke sini. Setelah sekali lagi kepalanya dibanting ke meja, Zion udah benar-benar di batas kesabarannya dan niat mau ngelepasin semua kekuatannya buat ngancurin tempat itu. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia sadar kalau saat ini dia belum cukup kuat buat ngelawan mereka semua. akhirnya Zion minta bonus yang setimpal sebagai ganti batu mana miliknya. Kakek korup itu sih santai aja nyetujuinnya. Tapi dia so ngingetin Zion buat hati-hati sama copet yang bisa nyolong apa aja dalam sekejap. Sesuai kesepakatan awal, kakek ini so baik. Dan nawarin Zion buat ngambil satu barang apa aja dari tumpukan rongsokan di belakang. Zion pun mulai ngubek-ngubek tumpukan itu. Kalau kita ini benar-benar gak nemuin barang yang berguna. Pas dia lagi cemburut kesel, kakek itu malah diam-diam tertarik sama tingkah Zion. Fakta bahwa anak ini pantang rugi walau cuma sekeping koin. Sifat pelit dan keras kepala kayak gini tuh jarang banget ditemuin di zona sekeras ini. Zion lanjut ngacak-ngacak rongsokan dan nemuin kostum badut bekas. Tapi kemudian, dia nemuin sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah benda yang bahkan bikin si kakek bos itu ikut ngakuin kalau barang itu emang unik. Pilihan Zion jatuh pada sebuah jam pasir kecil buat dijaduin bonusnya. Pas dia mau cabut, si bos kakek itu ngeledek dia lagi karena udah milih-milih sampah dengan selektif. Sebelum benar-benar pergi, Zion nanyain nama kakek tua itu. Dengan lantang, si kakek ngenalin dirinya sebagai Kleksi. Zion langsung ngukir nama itu dalam-dalam di ingatannya. Dia berharap banget jalan mereka gak bakal pernah bersilangan lagi. Yang secara gak langsung ngasih ancaman tersirat. Tapi Kleksi sama sekali gak kelihatan takut, dan cuma balik ke kerjaannya. Di adegan berikutnya, Zion lagi sibuk ngotak-ngatik jam pasir barunya. Dia nyadar kalau butuh waktu sekitar 10 menit sampai pasir di dalamnya habis mengalir. Saat ini, dia lagi ada di dalam baraknya. Buat ngetes kemampuannya, cowok kita ini narik napas panjang. Terus, dia memusatkan seluruh fokusnya ke tabung kaca itu. Merintahin pasir di dalamnya buat bergerak saat itu juga. Kagetnya, ternyata nggak terjadi apa-apa. Asli, dia ngerasa malu sendiri pas ngelihat bayangannya yang melongo di kaca tabung itu. Dia jadi bingung. Fakta bahwa kekuatannya ternyata nggak ada hubungannya sama proses awakening pada umumnya, bikin seluruh kemampuannya ini jadi sebuah misteri besar. Apalagi, dia emang belum pernah ngelihat ada orang lain yang pakai kekuatan kayak gini. Tapi anehnya, Zion ngerasain aura yang beda dari barang rongsokan ini. Jam pasir yang kebetulan banget ada di sana itu bikin dia mikir, jangan-jangan benda ini sengaja ditaruh di sana. Seolah-olah jam pasir ini lagi manggil-manggil dia dengan sensasi yang baru. Belum juga dia selesai mencerna perasaannya,
tiba-tiba ada orang Dunggu yang nendang pintu baraknya sampai jebol. Orang itu nanya dengan kasar apa Zion ini anak baru yang dibawa ke sini. Tanpa basa-basi, Zion langsung dimaki-maki dan diomelin habis-habisan karena belum juga nongol di area tambang. Manho, si tukang labrak ini, bener-bener gak peduli sama alasan apapun. Zion nyoba mertahanin harga dirinya dengan minta cowok besar itu buat bersikap lebih sopan dikit ke dia. Balasannya, dia malah kena pukulan telak di wajah sampai badannya melayang ke udara. Belum selesai, Manho langsung nyiapin pukulan kedua. Dan ngehajar perut Zion kenceng banget sambil nyuruh dia tutup mulut. Nggak cuma itu, Zion juga diinjak-injak seolah-olah dia cuma seonggok daging tak berharga. Semua ini terjadi cuma gara-gara Zion nyinggung ego si berandalan ini. Manho ngatain Zion sebagai pecondang yang belum bangkit kekuatannya dan banyak tingkah. Dia bilang orang kayak Zion tuh harusnya nunduk aja. Dan pasrah dipukulin kalau masih mau selamat. Setelah ngerasa puas ngehajar anak baru itu, dia nyuruh Zion buat buruan ngikutin dia. Tapi hebatnya, coro kita ini langsung bangkit berdiri tanpa rasa takut sedikit pun. Hal pertama yang keluar dari mulut Zion adalah ngatain Manho psikopat. Dan dia bersumpah, apapun yang terjadi, Zion bakal ngebunuh Manho suatu hari nanti. Sumpah, gue suka banget ngelihat gimana Zion mulai ngumpulin daftar orang yang harus dibunuh buat ngabisin mereka satu-satu nanti. Sesampainya di pintu masuk tambang sektor ketiga, Zion langsung dibawa ke area kerja utama dan disuruh pakai perlengkapan tambang dengan cepat. Dia langsung dikasih tahu di awal kalau biaya makan dan perlengkapan bakal dipotong dari gajinya. Dan tujuan utamanya di sini cuma satu, ngumpulin batu mana kayak anjing pekerja. Awalnya, Zion kita pikir kerjaan ini bakal gampang. Tapi belum juga dia nanya lagi, helmnya udah dihancurin pakai beliung sama si Manho. Si brengsek ini negasin kalau dia masa bodoh, biarpun Zion gak tahu cara ngayun beliung. Dan parahnya lagi, dia bakal motong gaji Zion. buat ganti rugi helm yang dia hancurin sendiri. Manho lalu nyuruh anak buahnya buat ngelempar Zion ke terowongan nomor 972. Yang katanya sih salah satu tempat paling jahanam yang pernah ada. Zion udah gak peduli lagi. Dan pasrah aja nurutin perintah. Sementara si manajer sialan itu ngancam kalau Zion gak balik bawa batu mana, dia bakal langsung dieksekusi di tempat. Sumpah, ini kerjaan paling ampas di tambang neraka ini. Bahkan anak buahnya Manho aja ngakuin kalau lokasi itu emang yang paling parah. Sialnya lagi, Zion masuk tepat di hari Manho kalah judi. Zion sampai kaget, kok bisa-bisanya ada kasino di tempat antah berantah begini? Teman barunya ngejelasin kalau di sini semuanya ada, nggak beda jauh lah sama Neo Soul. Zion mikir, dengan adanya badut-badut macam manajer busuknya itu, bisnis hiburan kayak gitu pasti laku keras. Zion kita juga agak ragu apa dia sanggup ngayun beliung, soalnya kulitnya mulus banget dan gampang memar. Tapi, teman barunya ini ngeyakinin kalau dia nggak bakal luka-luka di bawah sana. Soalnya, Belum ada satu orang pun yang pernah terluka di terowongan itu. Nggak ada satupun. Sumpah, ini peringatan yang ngeri banget. Akhirnya mereka sampai di terowongan yang dituju. Zion nanya, apa dia cuma perlu nambang kristal mana terus balik? Tapi cowok itu langsung motong omongannya dan bilang kalau Zion sebenarnya nggak bakal balik lagi. Lagi pula, udah ada belasan orang yang lenyap begitu aja di sini. Bahkan, sekarang ada 4 orang yang lagi taruhan nyawa Zion. nggak ada yang tahu apa orang-orang sebelumnya udah mati. Dan si temen ini cuma bisa minta maaf dan berterima kasih. Karena Zion mau masuk ke tempat yang saking berbahayanya, nggak ada manusia yang berani nyentuh. Zion langsung teriak. Sadar kalau semua pendahulunya udah tewas. Dia nuntut penjelasan. Tapi cowok itu beneran ninggalin dia buat mati di sana. Kelakuan kurang ajar itu malah bikin Zion makin nekat buat nambang habis-habisan di tempat ini. Dia kesel banget karena mereka ngirim dia ke sini buat mati cuma gara-gara emosi sesaat. Sayangnya, baru ayunan pertama aja, beliungnya udah hancur, lepas dari tangannya, dan mantul jauh ke sisi lain. Dengan pasrah, Zion nyoba ngambil beliung itu sambil mikir, sebenarnya neraka macam apa sih yang harus dia lewatin ini? Tadi dia terlalu emosi, sampai nggak sadar. Tapi mana di bagian terowongan ini tuh padat banget. Ini bikin dia mikir, jangan-jangan orang-orang sebelumnya nggak bisa ngerasain mana. Karena mereka bukan awakened. Makin dalam dia jalan, kepadatan mananya makin bikin sesak. Ini ngebuktiin kalau orang biasa pasti udah kena oversaturasi mana dari tadi. Masih bingung dari mana sumber mana ini berasal. Zion nemuin beliungnya yang ternyata patah di bagian gagang. Dia ngerasa lega bisa nemuin alat itu. Tapi, tepat pas dia lagi bersyukur sama nasibnya, dia malah nginjak ruang hampa. Matanya sampai melotot kaget pas curang tak berdasar itu narik dia jatuh. Dan tiba-tiba ada portal yang bikin Zion shock berat. Helmnya kelempar ke samping, tepat di sebelah beliungnya yang patah.
Adegan ini ngebawa kita ke kilas balik masa lalu Zion yang super ngenes. Semua orang di sekitarnya selalu bilang kalau dia bakal mati. Waktu kecil dia harus berjuang mati-matian cuma buat bertahan hidup dan sering banget dikebukin. Semua itu cuma demi kemewahan paling dasar, makan. Setiap kali dia punya mimpi, Orang lain selalu ngehancurin mimpi itu. Sampai pada akhirnya, dia bahkan terpaksa ngebunuh seseorang. Dihantui rasa takut sekaligus bersalah, dia mikir kalau hidupnya udah beneran tamat. Bocah itu lari sekencang mungkin buat nyari kehidupan, di mana dia nggak perlu lagi takut mati. nama Lee Ji-ryong terus menghantuinya. Kembali ke masa sekarang, kita ngelihat Zion yang pingsan setelah jatuh dari portal. Dia ngumpulin kesadarannya dan bangun, kebingungan kenapa tempat ini panas banget. Setelah merhatiin abu di sekitarnya, dia mengutuk nasibnya. Ternyata, lubang neraka tadi ngebawa dia langsung ke sebuah dungeon berapi yang super bahaya. Ada batu menggelinding ke arahnya, dan pas Zion nangkap batu itu, dia baru sadar kalau suhunya panas minta ampun. Dia langsung ngelempar batu itu sambil ngumpat. Ini ngebuktiin satu hal, dia nggak lagi mimpi. Untungnya, orang-orang di Neosol udah punya pengalaman persiapan buat masuk ke dalam dungeon. Tangannya emang melepuh sekarang, tapi dia paham kalau ini tuh abu vulkanik. Dengan kata lain, kalau Zion gak cepet-cepet keluar dari sini, dia bakal dalam masalah besar. Dia ngerobek celananya buat dijadiin masker penutup mulut, sambil mikir logis. Kalau dungeon ini punya jalan masuk, pasti ada jalan keluar di sekitarnya. Tebakan utamanya ada di puncak letusan vulkanik tersebut, yang merupakan titik tertinggi di dungeon ini. Diam di sini sama aja bunuh diri. Abu vulkaniknya bakal bikin dia mati lemas. Mumpung gak kelihatan ada monster, ini kesempatan emasnya. Zion harus ngambil rute paling cepat. Dengan penuh rasa percaya diri, dia lari sekencang kilat, ngebanggain dirinya sendiri sebagai Zion yang maha hebat. Cowok pantang menyerah yang bisa ngelewatin rintangan apapun. Dia sih ngomongnya gitu. Tapi barusan dia nyaris mati kena lahar panas. Sialnya lagi, pijakan tanahnya hancur dan bikin dia jatuh bebas ke bawah. Sayang cuma bisa selamat karena tangannya berhasil pegangan. Padahal pantatnya nyaris aja kepanggang lahar. Masih nekat ngerobos maju, dia sok jagoan bilang kalau lahar secuil gitu nggak bakal bikin dia takut. Dia berhasil naik dengan susah payah. Ngos-ngosan setelah ngalamin kejadian nyaris mati lagi. Bukannya takut, dia malah ngerasa frustasi. Semua amarahnya ditujuin ke si brengsek Manho, bajingan yang ngebuang dia ke sini kayak sampah. Zion sumpah serapah bakal ngebunuh cowok itu pakai tangan kosong kalau dia berhasil keluar hidup-hidup. Tapi nggak lama dia berhasil nenangin diri dan nyendaliin emosinya. Sekarang dia punya tekad bulat buat bertahan hidup. Apapun yang terjadi, dia itu petarung yang nggak mau nyerah gitu aja. Dari posisinya sekarang, dia cuma butuh 4 lompatan lagi buat sampai ke titik tertinggi dan lolos dari maut. Daripada kelamaan mikir, dia mutusin buat langsung tancap gas tanpa ragu. Lagi pula, Zion ogah banget ngebiarin hidupnya berakhir tragis di dungeon ampas kayak gini. Kata-kata, aku nggak bakal berhenti. Jadi penentu takdirnya. Dan tepat pas kita mulai punya sedikit harapan buat anak ini, sepupunya Godzilla tiba-tiba meledak keluar dari lahar buat mangsa dia. Makhluk itu berhasil nyaplok Zion ke dalam mulutnya sebelum nyebur lagi ke lahar panas. Anehnya, buaya raksasa ini santai aja ngelanjutin harinya seolah nggak terjadi apa-apa. Tapi tiba-tiba matanya ngelirik ke arah tebing gantung. Ternyata, Zion selamat guys. Dia berhasil lompat ke sisi lain dan bertahan hidup pakai kekuatannya. Sisi positifnya, insiden gila ini ngajarin dia kalau ternyata dia bisa memanipulasi abu vulkanik sampai batas tertentu. Dan itulah yang nyelamatin nyawanya barusan. Dia mendarat tepat di sebelah moncong monster itu, nyaris pingsan gara-gara hawa panas yang luar biasa nyengat. Dungeon ini benar-benar kejam. Lingkungannya sendiri jauh lebih mematikan daripada monster-monster yang ada di dalamnya. Dengan kondisinya sekarang, Zion bisa ngerasain hidungnya kayak kebakar dari dalam. Bikin dia sesak napas. Kesadarannya mulai goyah dan pandangannya makin kabur. Pikiran soal kematian melintas di kepala Zion entah untuk yang keberapa kalinya. Tapi dia nolak buat nyerah. Nyerasukin semangat pantang menyerah ala David Goggins. Cowok ini bangkit lagi, sambil ngingetin dirinya soal omongannya tadi. Motivasi utamanya kocak banget. Dia bahkan belum pernah punya pacar. Jadi mati di sini tuh ngeradil banget. Aku mulai mikir jangan-jangan dia sepupunya Denji dari Chainsaw Man. Ngomong-ngomong, akhir cerita bagian 2 itu ampas banget sih. Zion ngendaliin abu vulkanik itu, minta maaf duluan ke pamannya atas apa yang bakal dia lakuin. Monster raksasa itu meledak lagi dari lahar buat serangan kedua. Zion kita ngelawan balik sekuat tenaga buat bertahan hidup. Tiba-tiba, entah dari mana, ada suara yang menggema. Muji kemampuan uniknya. Zion kaget bukan main. Sementara suara itu nunjukin ketertarikan besar sama kemampuan manipulasi pasirnya.
Dan muncullah seorang kakek tua yang turun dari langit buat nyelamatin nyawanya, persis kayak keajaiban dari surga. Kakek sakti ini narik pedangnya tepat sebelum mendarat, bikin Zion melongo. Dia meluncur ke bawah dengan kecepatan gila. Sampai-sampai dia ngehantam daging monster itu dengan pukulan super telak. Satu serangan itu aja nimbulin gelombang kejut yang sampai ngerubah aliran lahar. Menerbangkan puing-puing ke segala arah dan bikin Zion nyaris ikut musnah kena dampaknya. Zion kita sampai gemetaran cuma karena ngerasain efek benturan itu. Gendang telinganya beneran pecah dan panca inderanya langsung mati rasa. Pas dia ngintip ke depan buat ngelihat si kakek dan kondisi monsternya, Zion nemuin kalau makhluk raksasa itu udah kebelah jadi dua. Perasaan asing ini benar-benar hal baru buat dia. Pria yang berdiri di depannya ini bukan awakener kuat biasa. Kakek ini benar-benar ada di level yang beda jauh. Ibaratnya, dia itu gojonya semesta ini. Kakek itu dengan santainya ngambil langkah lagi, dan setiap pijakannya ngehancurin tanah di depannya. Zion cuma bisa diam, terpaku ngeliatin keagungannya, sementara si Awakener nanyain nama anak itu. Karena Zion diam aja, kakek itu mutusin buat ngasih tekanan. Dia ngancem, kalau dalam hitungan ketiga Zion gak jawab, bakal ada kejadian buruk. Hitungan mundur dimulai, sambil si kakek siap-siap, dan pas sampai di angka 1, dia udah nongol di atas Zion kayak hantu dari neraka. Pada akhirnya dia nggak ngapa-ngapain Zion dan malah bingung kenapa anak ini kelihatan ketakutan banget. Kenyataannya, Zion kita nyaris nggak bisa dengar suara kakek itu gara-gara gendang telinganya hancur. Daftar cedera yang dialaminya udah numpuk, tapi kakek itu nggak peka sama sekali. Si Awakener malah narik pedangnya. Mikir mending tebas aja bocah ini kalau dia emang nolak ngomong. Untungnya pendengaran Zion balik lagi. Dia langsung panik dan ngaku kalau dia nggak ngerti apa yang lagi terjadi. Sambil mohon ampun, ini kabar baik buat si Awakener, yang lega karena anak ini ternyata masih bisa diajak komunikasi. Dia nanya lagi siapa namanya, dan anak itu langsung teriak kalau namanya Zion. Asli, interaksi mereka ini kocak banget. Kakek itu malah ngejek nama Zion yang kedengeran menyedihkan. Bikin Zion ngebatin, emangnya nama kakek ini sekeren apa sih sampai berani sok sigma gitu? Tepat di momen itu, kakek overpower ini ngehancurin sebuah batu besar dan ngenalin dirinya sebagai Diodirin. Dan meskipun dia udah nyebutin namanya, Zion kita tetap aja nggak paham apa yang sebenarnya lagi dilakuin kakek ini. Diodin ikutan bingung dan nyuruh Zion ngejelasin. Zion langsung ngegas, protes kenapa dia dikatain bodoh dan diancam tanpa alasan yang jelas. Walaupun dia bersyukur nyawanya udah diselamatin, dia tetap nggak terima dikasarin dan dikatain bodoh berkali-kali. Diodin akhirnya ngejelasin kalau Zion tuh kejebak semacam perangkap. Ngesampingin rasa jengkelnya, Zion minta penjelasan lebih lanjut, dan baru tahu kalau senar itu sebenarnya fenomena yang terjadi kalau mana di dalam dungeon udah kelewat padat, biar dungeonnya nggak runtuh. Sistem dungeon bakal nyiptain pintu masuk baru buat ngebocorin mana yang berlebih. Efek sampingnya, ini juga narik makhluk hidup di sekitarnya buat masuk. Itulah yang namanya snare. Diodin negasin kalau kebanyakan orang gak bakal pernah ngalamin hal gila ini seumur hidup mereka. Jadi, nasib Zion emang yang paling ampas dari yang terampas. Fakta ini makin ngomporin niat Zion buat ngebunuh si brengsek Manho. Si Awakener ngatain dia bodoh lagi, yang jelas bikin Zion makin bete. Sambil masang muka cemberut, Diodin ngebuktiin kenapa anak ini emang bodoh dan nyuruh Zion buat musatin mana ke matanya. Zion gak paham maksudnya, sampai dia beneran nyoba ngumpulin mana di kedua matanya. Intinya adalah menggunakan mana buat ngelihat, ngebantu Zion ngelihat hal-hal yang gak pernah dia lihat sebelumnya. Zion ngeri banget ngelihat apa yang ada di depannya. Sementara Diodin malah seneng karena anak itu akhirnya paham situasi. Ternyata, monster buas yang dia lihat itu punya kemampuan sembunyi. Bikin mangsanya mati kutu sebelum mereka sadar apa yang nyerang mereka. Sama persis kayak pas Zion nyaris ditelan bulat-bulat. Monster yang sama sebenarnya udah ada di depan dia dari tadi. Tapi Zion sama sekali nggak bisa ngedeteksi bahaya itu. Ngomong-ngomong, pas Diodin nebas batu besar tadi, sebenarnya Diodin lagi nebas monster kedua ini. Tanpa bantuan si kakek, Zion kita pasti udah mati konyol tanpa tahu apa yang ngebunuh dia. Itu artinya, pria ini udah nyelamatin nyawanya 2 kali. Makin bikin penasaran, sekuat apa sih kakek ini sebenarnya? Saking penasarannya, Zion nanya identitas asli Diodin dengan penuh harap. Dia malah dikatain bodoh lagi. Kakek itu ngomel dan bilang kalau dia ya cuma Diodin yang biasa. Zion langsung nariakin kakek overpowered itu. Nanya kok bisa dia sekuat ini. Terus pas Zion nanya mereka ini sebenarnya ada di mana, Diodin ngejawab kalau mereka lagi ada di dalam dungeon. Kakek itu dengan santainya nyebut tempat super panas ini sebagai tempat berburunya dan nyuruh Zion buat merhatiin baik-baik. Karena dia mau pamer kekuatannya. Pria yang kelihatannya udah tua renta itu narik pedangnya dan teriak,
krayon, atau apalah itu nama jurusnya. Detik itu juga, gelombang kejut nyebar ke seluruh area, bikin Sion terpaksa nutup kupingnya lagi. Awalnya, Zion gak paham apa yang terjadi, tapi pas dia ngeliat ke sekeliling, dia baru sadar kalau dungeon itu dipenuhi kawanan monster berbentuk burung api yang terbang di mana-mana. Diodin kelihatan kegirangan banget ngeliat pertempuran di depan mata. Dan dia malah bilang ke Zion kalau anak itu harus ngurus dirinya sendiri sekarang dan cari cara buat bertahan hidup. Zion langsung dilempar ke situasi hidup atau mati, dan cuma bisa nyumpahin si kakek dalam hati. Dia ngeliat ke sekeliling, nyari celah apa aja yang bisa dilakuin. Tapi jelas banget, dia udah dikepung dan gak ada jalan keluar. Monster-monster itu geraknya kelewat cepat buat dilacak, apalagi buat dihindari. Mereka terus-terusan ngasih serangan kecil ke Zion, sambil ngerobek bajunya sedikit demi sedikit. Zion beneran gak nemu jalan kabur, dan dia mulai ngerasa aneh. Kenapa makhluk-makhluk ini cuma ngincer sisi kirinya aja? Berkali-kali, dia ngedongak dan dengan putus asa nembakin pasir ke arah monster terbang itu. Tapi mereka dengan gampang ngehindar dan ngebales dengan serangan bertubi-tubi. Zion kita ngerasa benar-benar gak berguna kalau dibandingin sama kakek sakti itu. Dia nutupin muka gantengnya pakai tangan buat ngelindungin diri dari serangan yang datang dari segala arah. Zion sadar, kalau dia cuma pelangap-pelongo tanpa ngelakuin apa-apa, dia bakal beneran mati sebentar lagi. Dia ngerasa menyedihkan banget. Ngebayangin mati konyol padahal udah diselamatin 2 kali sama kakek itu. Di momen kritis itu, dia keinget lagi waktu si kakek muncul di depannya dan manggil dia. Zion berusaha nginget apa yang Diodin bilang, tapi telinganya masih dengung parah. Jadi dia nggak bisa denger dengan jelas. Akhirnya dia ingat, kakek itu nyuruh dia buat ngelihat pakai mana, bukan cuma ngandelin mata fisiknya. Meskipun dia terus ngatain dirinya sendiri pecundang, Zion nolak buat nyerah. Dia mulai nyari cara buat ngerasain keberadaan musuh yang gak bisa ditangkap matanya. Perlahan tapi pasti, dia ngumpulin mana ke matanya dan fokus ningkatin kemurniannya tahap demi tahap. Dia konsentrasi penuh, berusaha ngerasain aliran mana persis kayak yang diajarin si kakek. Dan kali ini usahanya berhasil. Dia mulai bisa ngerasain energi sihir di dalam tubuh monster buas itu. Sekarang dia bisa ngelacak pergerakan mereka. Begitu mana musuh masuk ke jangkauannya, dia langsung nyerang dari titik terdekat. Dan akhirnya berhasil ngejatuhin 2 burung lahar yang sedari tadi ngincar dia. Sementara itu, si kakek malah asyik tarung ngelawan monster yang jauh lebih gede. Diodin kelihatan nikmatin setiap detik pertarungannya. Dia sampai bilang kalau dia udah lupa kapan terakhir kali ngerasa sebersemangat ini pas bertarung. Kakek itu langsung maju dan ngelontarin pukulan super maut yang ngebelah monster mirip buaya raksasa itu jadi 2 bagian dengan rapi. Tepat setelah ngeberesin makhluk itu, si kakek malah ngeluh. Sayang banget monsternya nggak sepadan buat dia. Suaranya kedengeran kecewa, karena dia nggak dapat sensasi pertarungan yang dia arepin. Dia menghela napas dan nyeletuk kalau jumlah dungeon sekarang udah jauh berkurang dibandingin zaman dia muda dulu. Di sisi lain, setelah ngeliat si buaya raksasa tumbang segampang itu, Zion malah jadi kasihan sama monsternya. Dia sampai nggak habis pikir gimana kakek itu ngebunuh monster raksasa. Seolah-olah itu cuma kadal kecil, tapi barengan sama itu, Zion sendiri udah nyampe di batas kemampuannya. Dia cuma bisa ketawa lelah ngetawain nasibnya sendiri. Tiba-tiba, gelombang kejut yang luar biasa kuat ngehantam tubuhnya. Bikin dia langsung jatuh berlutut. Zion sampai muntah saking kuatnya hantaman itu. Dengan susah payah, dia berdiri lagi dan nanya ke Diodin apa yang barusan terjadi. Dengan santainya, Diodin ngejelasin kalau gelombang kejut barusan itu adalah auman dari bos dungeon. Dia lanjut ngejelasin kalau setiap dungeon itu pasti punya bos terakhir yang nunggu di ujung jalan. Dan bos di dungeon ini adalah alasan utama kenapa dia rela jauh-jauh datang ke sini. Tepat saat itu juga, seekor drake raksasa turun dari atas dan si kakek langsung ngenalin monster itu sebagai Crimson Drake. Pas dengar kata Drake, Zion buru-buru nanya apa itu artinya monster tersebut adalah naga, tapi Diodin langsung membantahnya. Si kakek malah komentar betapa sialnya dia karena cuma berhadapan sama makhluk tingkat B, bukannya ngelawan naga sungguhan. Biarpun begitu, Drake ini jelas banget bahayanya. Karena dia dikelilingi sama medan pelindung yang kuat banget. Zion jadi ingat pernah dengar kalau monster tingkat B ke atas itu punya karakteristik unik yang mirip sama manusia, berdasarkan sistem peringkat Awakener. Medan pelindung warna merah itu tandanya tipe pertarungan jarak dekat. Tapi pas dia sadar kalau aura di sekitar Drake ini warnanya biru, dia langsung teriak kalau makhluk itu adalah tipe pengguna sihir. Sebelum mereka sempat ngelakuin apa-apa lagi, si Drake ngelepasin serangan api hitam yang ngarah langsung ke mereka. Zion sampai kaku saking kagetnya. Mulutnya sampai menganga gak bisa ditutup. Dan karena ketakutan, dia benar-benar kehilangan kendali. Di saat yang sama, si kakek tua itu malah melompat lurus ke arah sumber serangan.
dan menghantamkan pedang raksasanya tepat ke kepala si Drake. Drake itu cepet banget pulihnya dan langsung balas nyerang si kakek pakai cakarnya. Dioden bergerak buat menangkis serangan itu pakai krayon, tapi di luar dugaan, si kakek malah berakhir ketangkap dalam cengkraman Drake tersebut. Makhluk itu langsung manfaatin celah ini dan bersiap buat nyemburi nakas api dari jarak dekat. Tapi kerennya, Dioden bereaksi tepat waktu dan dengan paksa nutup mulut si Drake, bikin apinya terperangkap di dalam mulut monster itu sendiri. Dia nanya ke monster itu apa dia bisa ngerasain sakitnya. Terus nyuruh monster itu buat gak usah khawatir karena dia bakal segera mengakhirinya untuk selamanya. Sambil memperarat genggamannya pada pedangnya, Dioden merangsek maju dan kembali bertarung melawan si Drake. Sambil mendeklarasikan kalau ini bakal jadi hari terakhir monster itu hidup. Sementara itu, Saiyan lari terbirit-birit nyelamatin nyawanya. Dia terjebak di tengah-tengah pertarungan gila ini, di mana dia bahkan gak bisa berdiri diam buat melindungi dirinya sendiri dengan benar. Dia buru-buru pakai kemampuannya dan ngebentuk dinding pasir di belakangnya buat nahan gelombang kejut yang datang. Dia teriak nyuruh mereka berdua pindah lokasi berantem, sambil keheranan gimana bisa gelombang kejut doang ngasih dampak kerusakan separah ini ke dia. Di sisi lain, si kakek jelas-jelas lagi menikmati momen ini. Dia teriak kalau rasanya ini persis kayak lagi main di taman hiburan. Tepat saat itu, satu gelombang kejut lagi melesat ke arah Zion. Dan kali ini datangnya terlalu tiba-tiba, sampai dia nggak sempat bereaksi. Dia sadar kalau riwayatnya udah tamat dan langsung terpental jauh gara-gara benturannya. Dia mendarat dengan cara yang brutal banget dan akhirnya terlempar ke arah magma. Bikin cowok malang itu membeku ketakutan. Dia sadar kalau dia bakal mati sebagai pecundang menyedihkan yang bahkan belum pernah dapat pacar. Ceritanya lalu pindah ke si kakek tua bangka yang jelas-jelas nggak peduli sama sekali soal apa yang terjadi sama jagoan kita ini. Bukannya nolongin, dia malah terus-terusan merundung si Drake. Ngatain monster itu sebagai aib buat semua monster boss karena bertarung dengan sangat menjedikan. Karena udah kelewat batas sama hinaan yang gak ada hentinya, Drake itu mulai ngumpulin energi buat serangan napas api lagi. Ngelihat itu, Dioden malah tersenyum karena dia gak nyangka makhluk lemah ini punya kejutan seru yang disembunyikan. Napas sihir yang terkonsentrasi itu membelah udara, menghancurkan hampir semua yang ada di jalurnya, dan ukurannya makin membesar seiring jarak serangannya. Setelah beberapa saat, Crimson Drake akhirnya berhenti. Yakin banget kalau si orang gila itu pasti udah berubah jadi debu sekarang. Tapi begitu dia dengar suara Dioden nanya apa dia lagi nyariin seseorang, makhluk malang itu langsung sadar kalau dia udah tamat. Monster itu ngeluarin raungan kesakitan dan berbalik, cuma buat ngeliat si kakek lagi jongkok dengan santainya di atas tubuhnya. Pedangnya menancap sedalam 1 meter penuh di dalam tubuh monster itu. Dan dengan tenang dia ngungkapin kalau dia udah lama banget nyari spesies kayak Drake ini. Lagi pula, dia butuh jantung Crimson Drake supaya pedang krayon miliknya bisa berkembang. Sayang banget sih, tapi monster itu nggak punya pilihan lain selain mati demi tujuan tersebut. Sambil ngomong gitu, dia dorong pedangnya makin dalam, ngebiarin sihir meresap ke dalam tubuh monster itu. Makhluk raksasa itu meronta-ronta hebat menahan sakit saat bilah pedangnya menembus lurus ke dalam tubuhnya. Setelah menyerap jantung si Drake, krayon mulai bercahaya dengan aura merah tua yang kuat. Dioden menatap pedangnya dengan penuh kepuasan. Seneng banget karena pedang itu berhasil menembus batas kemampuannya sekali lagi. Tepat saat itu, momen bonding anehnya sama si pedang malah diganggu sama jagoan kita. Yang nanya kenapa juga, dia ngobrol sama senjatanya kayak orang gila. Kakek ini mungkin memang sinting, tapi dia juga kuatnya nggak ngotat. Mengingat dia baru aja ngalahin Crimson Drake sendirian. Sementara itu, Dioden kaget karena bocah tengil itu ternyata masih hidup. Zion ngasih tahu kalau dia tadi benar-benar kacau. Dan dia harus merangkak balik dari ambang kematian. Pas tanah di bawahnya runtuh dan dia jatuh terlempar ke bawah, dia nggak cuma diam nunggu mati. Sebaliknya, dia pakai manipulasi pasirnya buat bikin bantalan yang meredam jatuhnya. Trik itu berhasil nyelamatin dia dari berubah jadi saus tomat manusia. Bahkan dia sendiri nggak percaya betapa jagonya dia sekarang dalam menipu kematian tiap kali keadaan jadi kacau. Dia nambahin kalau terus-terusan kena hantam gelombang kejut dari si kakek gila itu, ternyata bikin refleksnya jadi jauh lebih tajam. Dioden lumayan terkesan dengar hal itu, tapi sekarang ada urusan yang jauh lebih penting buat diselesain. Tiba-tiba, si kakek nyengkeram baju Zion, kayak lagi ngangkat balita yang nggak tahu apa-apa. Dan ngasih tahu kalau dungeon ini lagi runtuh. Karena monster bosnya udah mati, mereka harus buru-buru keluar dari sana. Tapi jagoan kita malah bingung. Apa hubungannya hal itu sama dia yang diangkat kayak kantong belanjaan? Si kakek tua bangka itu langsung ketawa ngakak seolah baru aja dengar lelucon paling lucu seumur hidupnya. Bukan karena itu beneran lucu, tapi karena apa yang bakal dia lakuin selanjutnya. Tanpa peringatan apapun.
dia ngelempar Zion gitu aja ke dalam celah hitam kecil yang terbuka di depan mereka. Dan dengan santainya teriak sampai jumpa di udara. Zion langsung ngeluarin semua sumpah serapah yang dia tahu. Dan ngatain si kakek lebih parah dari si brengsek Park Man-ho. 1 detik kemudian, dia dimuntahin keluar di sisi lain pas lubang hitam itu retak terbuka dan ngelempar dia kayak boneka kain melintasi pasir beberapa kali. Bikin dia sampai harus ngeludahin pasir dari mulutnya. dengan kondisi linglung parah, dia kebingungan sebenarnya dia terdampar di mana. Sekarang Dioden dengan tenang ngejelasin kalau mereka udah ada di permukaan. Kalau bos dan Jin udah dikalahin, retakan menuju dunia luar bakal terbuka sebagai jalan keluar. Dengar penjelasan itu, Zion langsung ngomel kalau mereka kan sebenarnya bisa jalan keluar biasa. Bukannya dilempar kayak sampah. Si kakek akhirnya hilang kesabaran dan menegaskan satu hal. Dia ngakuin kalau kekuatan pasir bocah itu sebenarnya lumayan berguna. Tapi dalam kondisinya sekarang, dia lebih nggak berguna daripada pisau tumpul. Karena itu, Dioden ngasih dia 2 pilihan. Dia bisa pergi ke arah selatan menuju New Cell City. Dan terus hidup sebagai orang biasa kelas bawah kayak sebelumnya. Atau dia bisa milih jalur yang lebih seru. Di bawah bimbingan si kakek, dia bakal berubah dari orang bodoh yang nggak tahu apa-apa jadi orang bodoh yang lebih kuat dan lebih cepat. Zion agak kaget dengar tawaran itu dan nanya apa maksud sebenarnya dari ngikutin si kakek. Dan yang lebih penting, butuh waktu berapa lama prosesnya. Prajurit tua itu dengan belak-belakan bilang kalau dia nggak tahu. Bisa jadi makan waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau bahkan puluhan tahun. Dia sendiri nggak bisa nebak masa depan. Dihadapkan sama pilihan yang bisa ngubah total hidupnya, Zion cuma berdiri di sana. Bingung harus ngapain. Si kakek merangkum semuanya dengan cara yang paling brutal. Dia bisa balik ke kehidupan yang membosankan atau milih jalan, di mana dia pada dasarnya ngejalanin hidup secara kilat dengan peluang mati sebesar 99%. Zion mulai ketawa kayak orang gila dan nanya apa si kakek udah benar-benar hilang akal. Zion terus ngelanjutin aktingnya, pura-pura bilang kalau dia punya istana mewah buat tempat pulang, lengkap dengan kasur yang empuk, dan nanya, apa si kakek beneran ngarep dia bakal ngelepas semua itu cuma buat ngikutin kakek bau. Lewatin gurun yang panas membara tanpa ada kepastian, apalagi si kakek bisa aja mati mendadak kapan aja karena umurnya yang udah tua. Si kakek tua itu cuma jawab iya. Mempertegas kalau memang itu yang dia harapkan, bakal dilakuin sama Zion. Jagoan kita ini terus berakting dan menghela napas panjang, seolah nunjukin betapa beratnya keputusan itu. Tapi ujung-ujungnya, dia tetap setuju buat ngikutin si kakek. Dia lalu ngarang cerita yang meyakinkan, ngejelasin kalau setiap kali ada orang yang bikin dia kesal, dia harus nyelesain masalahnya saat itu juga. Tapi dia ngaku kalau saat ini dia terlalu lemah buat balas dendam. Dia lanjut bilang kalau si kakek juga masuk ke dalam daftar balas dendamnya itu. Lalu muji betapa kuatnya si kakek dibandingin siapapun yang pernah dia temui sebelumnya. Zion nambahin kalau dia ragu bakal pernah ketemu orang yang lebih kuat dari kakek ini lagi. Waktu dia terus ngoceh soal betapa percaya diri dan positif perasaannya, si kakek langsung motong omongannya dan ngejek dia. Nanya apa itu artinya dia percaya diri bakal mati cepat. Zion membantahnya sambil mengepalkan tangan, mendeklarasikan kalau dia bakal jadi lebih kuat dari siapapun. Si kakek tua itu cuma balas kalau dengan sikap kayak gitu, dia cuma lagi jalan menuju tiket cepat ke liang kubur. Terus nyuruh dia buat terus ngikutin dari belakang. Dia lanjut ngatain Zion bodoh sambil bilang kalau perjalanan mereka masih panjang banget. Seiring berjalannya cerita, setelah beberapa saat, Zion udah basah kuyup keringatan, dan kewalahan banget buat nyimbangin langkah si kakek. Dia manggil kakek itu, minta dia buat jalan pelan-pelan dan istirahat dulu. Soalnya mereka udah jalan kaki selama 6 jam nonstop. Dia terus teriak-teriak, tapi si kakek cuek bebek, dan terus aja jalan dalam diam. Zion ngomel ke dirinya sendiri, bilang kalau dia bukan remaja labil yang gampang moody, dan heran kenapa dia harus ngadepin perubahan mood yang tiba-tiba begini. Panas di sekitarnya benar-benar nggak tertahankan. Dan dia mulai mikir kira-kira sepanas apa suhu di sana. Belum lagi, pasir yang gembur bikin setiap langkah terasa berat, dan dia mulai khawatir bakal pingsan kena serangan panas kalau begini terus. Tepat pas dia udah mau nyerah, si kakek akhirnya menoleh dan merhatiin dia. Seolah-olah dia memang udah nungguin momen ini. Dioden ngatain dia bodoh karena bahkan gak bisa manfaatin sebagian kecil dari kekuatannya sendiri. Waktu Zion kelihatan bingung, si kakek ngingetin dia kalau dia itu pengguna manipulasi pasir. Tapi anehnya, dia malah kesusahan cuma buat jalan dengan benar di atas pasir. Padahal itu harusnya jadi hal paling gampang buat dia. Pas Zion nyoba ngebela diri dengan bilang kalau dia baru aja awaken beberapa hari yang lalu dan masih ada di kelas F, Dioden langsung kelihatan kesal. Dia nyuruh bocah itu berhenti ngomong-ngomong kosong dan menegaskan kalau dia nggak peduli sama sekali soal kelasnya. Dia lalu nanya ke Zion, apa dia beneran percaya kalau ada orang yang lahir langsung jadi kelas S?
Sementara cuma dia sendirian yang terjebak di posisi nggak menguntungkan. Si kakek nyengkram kerah baju bocah itu dan nanya apa dia berencana buat nyerah. Cuma gara-gara dia mikir kalau dia nggak diberkati bakat. Dia terus teriak-teriak sampai emosinya meledak. Lalu nurunin bocah itu kembali ke pasir. Nyuruh dia buat cari tahu sendiri gimana cara pakai kemampuannya. Diode nyuruh dia pakai otaknya buat mahamin kekuatannya sendiri. Karena dia sendirilah yang harusnya paling paham soal itu. Kalau dia mau menembus batasnya dan jadi lebih kuat. Tepat pas Zion mulai mikir kalau si kakek ini mungkin ada benarnya juga. Dioden tiba-tiba mulai teriak lagi dan ngancam kalau dia bakal mati kalau nggak bisa nemuin caranya. Zion pun mulai dari awal lagi dan fokus ke kemampuannya. Yang dia tahu, jangkauan pasir yang bisa dia kendalikan itu cuma sekitar 5 meter. Dia lalu menganalisis situasinya dan sadar kalau pasir itu cuma sedalam pergelangan kaki. Dan kalau dia bisa bikin pasirnya sepadat lantai, dia mungkin bisa menghemat lebih banyak energi. Sambil bergerak, jagoan kita ini nyoba buat memadatkan pasir dan bikin permukaannya jadi keras. Dan akhirnya dia berhasil. Jalan di gurun yang terik tiba-tiba kerasa gampang banget buat dia. Tapi nggak lama kemudian dia sadar betapa banyaknya mana yang terkuras dari tubuhnya dan dia ngerti kalau dia nggak bakal bisa nahan trik ini lama-lama. Zion lalu pindah ke rencana B dan nyoba buat memusatkan mana ke kakinya. Mengejutkannya, cara ini juga berhasil dengan sangat baik. Ngelihat Zion yang penuh energi dan terus nyoba berkali-kali, si kakek diam-diam tersenyum. Teringat masa mudanya dulu waktu dia juga masih jadi anak muda yang penuh semangat. Biarpun Zion terus-terusan bilang kalau dia cuma kelas F, Dioden tetap yakin kalau kendalinya atas mana dan potensinya itu minimal setara dengan level E atau D. Si kakek ngelihat potensi yang jelas banget dalam diri cowok itu. Tepat saat itu, Zion nemuin sesuatu yang baru dan mulai heboh sendiri. Dia lari nyamperin si kakek sambil teriak kalau dia cuma perlu ngendaliin pasir yang nyentuh kakinya. Dan sekarang jalan kaki kerasa jauh lebih gampang. Saking senangnya, dia mulai tengil dan bahkan ngacungin jari tengah ke si kakek sambil nantangin dia buat ngelakuin hal yang sama. Si kakek langsung ngecita kepalanya dengan keras. Dia nyuruh bocah itu berhenti buang-buang waktu buat hal-hal nggak penting, kecuali kalau dia mau cepat mati. Zion langsung tersungkur dan pingsan seketika. Pas dia bangun, dia mendapati wajahnya yang kotor menempel di lantai berpasir. Dalam kegelapan, sambil ngunyah dendeng sapi, si kakek bilang dia lega akhirnya bocah itu bangun juga. Asli, repot banget harus gotong dia jauh-jauh sampai ke sini. Pas jagoan kita nyoba duduk dan ngeluh kalau seluruh tubuhnya hancur babak belur, si kakek tua bangka itu ngelempar sepotong dendeng ke arahnya. Terus dia nyuruh bocah itu dengerin baik-baik cerita dari masa mudanya. Menurut si kakek, zaman dulu itu adalah masa-masa indah, di mana jadi lemah gak bakal bikin kamu terbunuh. Malahan, melindungi yang lemah itu dianggap sebagai tugas mulia buat mereka yang punya kekuatan. Tapi dunia yang kayak gitu udah lama hilang sekarang, dan dia jelas-jelas merindukannya. Sesi cerita pun berakhir cepat, dan si kakek guru nyuruh dia buat buruan bangun. Kalau dia nggak mau cepat mati, protagonis kita dengerin gurunya dengan tenang, bukannya malah ngebantah. Secara mengejutkan, si kakek ngelemparin sepotong dendeng lagi ke dia. Cerita dari masa lalu itu bikin Zion sadar kalau kakek ini sebenarnya punya banyak kebijaksanaan. Dioden memang kelihatannya kayak fosil hidup yang udah kering, tapi dia bawa pengalaman selama puluhan atau mungkin bahkan ratusan tahun. Pas lagi ngeliatin si kakek makan, Zion nyadar ada sesuatu yang menarik. Biarpun giginya udah kuno dan rapuh, kakek itu nggak kesusahan sama sekali makan dendengnya. Cuma dari ngamatin doang, Zion akhirnya tahu triknya. Bukannya langsung dikunyah, dendengnya itu dilembutin dulu pakai air liur sebelum digigit. Itu adalah cara yang paling benar buat makan dendeng di gurun yang kering kerontang kayak gini. Rasanya si kakek nggak cuma sekadar ngasih dia makan, tapi juga pelan-pelan ngajarin dia gimana caranya bertahan hidup sendiri. Ibarat ngajarin orang cara mancing, bukannya cuma ngasih ikan matang. Setelah itu, mereka berdua lanjut jalan lagi di bawah langit malam. Sepanjang jalan, Zion terus ngerengek ke gurunya minta dendeng lagi. Tapi si kakek tua bangka malah nyuruh dia tutup mulut. Beberapa saat kemudian, hawa dingin mulai menusuk tulang. Zion mulai bersin-bersin gak karuan. Seluruh tubuhnya gemetaran kayak mesin cuci di tengah malam gurun yang beku. Sementara itu, si kakek malah asyik peregangan seolah dia lagi santai di pantai Hawaii. Gak terpengaruh sama sekali. Di saat yang sama, Zion masih gak habis pikir kenapa orang gila ini terus-terusan ngajak ngobrol pedangnya. Terus rasa haus mulai menyerang, dan dia minta air. Tapi Dioden nyuekin dia mentah-mentah dan ngabisin setiap tetes airnya buat dirinya sendiri. Lihat itu sukses bikin Zion emosi berat. Apalagi karena si guru seraka itu bahkan gak kepikiran buat berbagi. Biarpun begitu, dia sadar kalau dia gak pakai baju yang cukup tebal.
Nggak kayak si kakek. Dia nggak bisa meres embun dari kain longgar poti minum. Tetap aja, dia jongkok dan mulai jilat tetesan embun kecil. Dari tubuhnya sendiri, kayak anak anjing liar yang putus asa. Dia rela ngelakuin apa aja demi bisa nyusul level gurunya. Ngelihat kelakuannya, si kakek ngatain dia idiot. Tapi Zion ngebantah kalau dia bukan idiot. Melainkan orang bodoh yang bangga sama dirinya sendiri. Nggak peduli sama omong kosongnya. Si kakek nyuruh dia diam dan fokus buat merasakan keadaan sekitarnya. Karena nggak paham apa-apa seperti biasa, Zion diam dan nyoba mendengarkan. Setelah beberapa saat, dia mulai ngerasain getaran samar di sekelilingnya. Pelan-pelan dia sadar kalau getaran itu datang dari berbagai arah. Sebelum dia sempat berkedip, dia ngelihat ratusan pasang mata menyala mengepung mereka. Itu adalah monster-monster buas yang siap mengoyak apapun yang masuk ke rahang mereka. Hon hyena biasanya aktif di malam hari, tapi sialnya mereka malah ketahuan saat fajar menyingsing, dan para monster itu mulai memamerkan taringnya, bersiap buat nyabik-nyabik Zion sampai hancur. Si kakek nanya, apa Zion bisa ngatasin ini sendiri atau butuh bantuan papa? Kayaknya kegilaan si kakek udah nular ke dia juga. Soalnya dia malah ketawa dan ngejawab kalau dia nggak butuh bantuan dari kakek-kakek berdebu buat memanipulasi pasir di sekitarnya. Dia bersiap buat pertarungan hidup dan mati ngelawan hewan-hewan liar itu. Pertama, dia ngebentuk peluru pasir dan menembakkannya lurus menembus salah satu hiena tersebut. Terus, dia memunculkan paku-paku raksasa dari pasir yang mengeras, nyiptain zona mematikan yang bakal bunuh apapun yang berani masuk ke jangkauannya. Tapi seiring berjalannya pertarungan, rasa lelah mulai menghantuinya. Dia teriak frustrasi. Rasakan kayak lagi terjebak di mode zombie yang gak ada habisnya di game COD. Rasa sakit membakar dadanya dan dia nyaris pingsan. Sadar kalau dia bisa mati karena kehabisan mana sebelum monster-monster itu sempat ngabisin dia. Itu memperjelas satu hal. Kekuatan mentah aja nggak cukup. Dia butuh cara bertarung yang lebih pintar. Sambil memanggil peluru pasir lagi di tangannya, dia mulai mikir keras. Gimana caranya pakai energinya dengan lebih efisien. Tapi lamunannya buyar pas seekor hiena menerjang dan menancapkan giginya dalam-dalam ke lengan Zion. Entah gimana dia berhasil mengibaskannya, tapi kerusakannya brutal banget. Lengannya robek-robek penuh lubang kayak SpongeBob. Meski begitu, luka tersebut malah memicu momen eureka buat dia. Lubang-lubang itu ngajarin dia cara paling efisien buat pakai manipulasi pasirnya. Dia berdiri diam-diam merencanakan langkah selanjutnya. Sementara kawanan monster itu menyerbu ke arahnya, kelaparan dan siap buat nyabik-nyabik tubuhnya. Tepat sebelum mereka sampai ke arahnya, dia melepaskan jurus barunya, ratusan paku pasir yang luar biasa tipis tapi tajam banget, meletus dari tanah secara bersamaan. Paku-paku itu menembus setiap monster yang ada, dan mengubah seluruh kawanan itu jadi sate kebab hiena. Si penjahat meledak dalam tawa, persis seperti gurunya. Melihat musuh-musuhnya tumbang hanya dengan satu tebasan bersih, rasanya jauh lebih memuaskan daripada harus meledakkan kepala mereka. Membuang-buang mana dalam pertarungan itu sama saja kayak speedrun menuju kematian. Sebaliknya, jebakan duri presisi miliknya yang bisa melubangi target dengan mulus adalah puncak efisiensi. Tapi kalau dibandingkan dengannya, si kakek tua itu bertarung jauh lebih lambat, menghadapi musuh secara langsung satu persatu. Hiena-hiena itu menempel di lengannya dan menggigit kuat-kuat. Si gila itu malah tertawa seolah mereka cuma menggelitiknya. Setelah puas bermain-main, kilatan buas muncul di matanya. Dia akhirnya mulai serius. Begitu Zion melihat ekspresi gila itu, dia langsung paham apa yang bakal terjadi. Dia buru-buru bersiap. Sudah ketakutan duluan harus menghadapi kegilaan ini. Sekali lagi, dengan seringai mengerikan, Pak Tua itu memberitakan krayon untuk memusnahkan musuh-musuhnya. Dalam sekejap, kekuatan eksplosif meledak dan mengirimkan gelombang kejut yang menyapu bersih pasir maupun monster di sekitarnya. Jagoan kita ini hampir saja gagal melindungi dirinya sendiri. Dengan dinding pasir, sementara hiena-hiena itu terlempar jauh bagaikan peluru meriam. Saat semuanya akhirnya mereda, Zayun cuma bisa berdiri tak percaya. Pusat ledakan dan jejak kehancuran yang membentang di depannya benar-benar membuatnya kehilangan kata-kata. Hal itu bikin dia mikir, apa Diodon ini manusia beneran? Soalnya nggak ada orang normal yang bisa melakukan hal gila itu tanpa pakai skill khusus. Di saat yang sama, dia sadar kalau bersikap sombong di depan monster seperti Diodon adalah jalan pintas menuju maut. Sementara itu, Diodon malah mulai terbatuk-batuk parah, tersedak debu yang dia ciptakan sendiri. Memanfaatkan momen itu, sang alfa dari hiena bertanduk menerjang masuk dan menusuknya dengan tanduk yang dialiri petir. Karena tertangkap basah, kakek itu menunduk dengan tatapan agak bingung. Dia heran kenapa monster itu punya semacam medan sihir di sekelilingnya. Dia jelas-jelas meremehkannya, padahal monster yang satu ini setidaknya punya peringkat B. Melihat Diodon dalam situasi yang mengancam nyawa,
Zion panik dan berteriak menyuruhnya awas. Ternyata kekhawatirannya itu sama sekali nggak berguna. Diodon dengan santainya mencengkram tanduk hiena itu seolah itu barang miliknya. Nyaris nggak bereaksi sama sekali terhadap petir yang menyambar-nyambar di tangannya. Otak protagonis kita langsung kena error 404. Dia sama sekali nggak bisa memproses hukum fisika kuantum macam apa yang sedang dia saksikan. Bahkan sang alfa sampai merasa aneh dan mundur perlahan saat melihat kakek gila itu malah menikmati petirnya. Seolah itu cuma pijatan untuk otot-ototnya yang pegal. Setelah selesai dipijat, dia memberitahu monster malang itu kalau ini adalah akhir dari segalanya. Dia melompat ke arah sang alfa dan menancapkan pedangnya dalam-dalam ke tubuh monster itu, menyemburkan darah ke seluruh medan pertempuran. Melihat adegan itu, Zion sadar dia benar-benar bodoh karena sempat mengkhawatirkan pria ini. Setelah pertarungan usai, keduanya mulai memanen material berguna dari hiena-hiena bertanduk tersebut. Sambil memakai kulit sang alfa, jagoan kita bertanya pada Diodon kapan mereka akan pergi. Dia kaget melihat kakek itu bahkan mengambil tanduk-tanduknya, yang kemudian dijelaskan bahwa itu adalah material berharga. Untuk membuat senjata berbasis petir. Tiba-tiba saja, Pak Tua itu melemparkan sebuah belati padanya. Memberinya senjata untuk berburu. Dia menegaskan bahwa mulai sekarang, bocah itu harus mencari makanannya sendiri. Gak ada lagi makanan gratis, karena sebagian besar daging hiena bertanduk itu beracun. Satu gigitan yang salah bisa langsung membunuhnya. Cuma otot dari bagian perut samping yang aman untuk dimakan. Saat Diodon dengan santai memotong daging untuk dirinya sendiri, dia sadar Zion cuma melongo melihatnya, dan langsung membentaknya untuk berhenti bengong. Kalau dia mau bertahan hidup, mending dia cepat bergerak dan mengamankan makanannya sendiri sebelum matahari terbit. Dengan begitu, jagoan kita mulai memanen daging sendiri sampai matahari akhirnya muncul. Dia udah kelihatan lebih berpengalaman dibandingkan sebelumnya. Meskipun dia masih belum punya sumber air yang layak, dia punya banyak daging yang tersimpan di tasnya. Ditambah lagi, skill berjalan di atas pasir miliknya bikin pergerakan di siang hari jadi super gampang. Karena mulai agak sombong, dia mengejek kakek itu, bertanya apa dia kesulitan berjalan, dan merasa iri dengan kemampuannya yang keren ini. Kali ini dia benar-benar berhasil menghindari pukulan Diodon dan menjulurkan lidahnya kayak bocah tengil yang nyebelin. Tapi serangan kedua, yang dilayangkan dengan krayon, sukses bikin otaknya kembali waras, sambil meludah pasir. Diodon dengan belak-belakan bilang kalau punggungnya sakit banget, dan trik jalan murahan kayak gitu nggak bikin dia jadi spesial. Zion ngambek, bilang kalau dia cuma bercanda. Dia udah kehausan, dan sekarang mulutnya malah penuh dengan pasir kering. Lalu dia menyadari ada yang aneh. Mulutnya sebenarnya nggak sekering itu lagi. Udaranya terasa sedikit lembab. Selama sedetik dia bertanya-tanya apa dia lagi halusinasi, tapi raut wajah Diodon memastikan kalau ini nyata. Di sisi lain bukit pasir di depan mereka, terbentang sesuatu yang selalu diimpikan oleh setiap penjelajah gurun, sebuah oasis gurun. Berjalan menaiki bukit itu, Zion mulai berteriak kegirangan karena akhirnya dia bisa melihat danau di kehidupan nyata. Dia mengabaikan semua kewaspadaan dan meluncur turun di atas pasir. Sangat putus asa ingin merasakan air yang menyegarkan dan menghidrasi itu. Kakek tua itu berdecak kecewa, tapi nggak menghentikannya. Pahlawan kita lari lurus ke tepi dan langsung mencelupkan kepalanya ke dalam air. Membiarkan kulit keringnya menyerap kelembapan yang sangat dibutuhkannya. Dia memejamkan mata dan membiarkan pikirannya melayang. Sejak tiba di sini, dia terjebak dalam panasnya gurun yang membakar. Dan ini adalah pertama kalinya dia membiarkan tubuhnya menjadi dingin. Dia tiba-tiba tersadar dari lamunannya saat melihat cahaya terang jauh di dalam dasar danau. Zion mulai merasa mengantuk saat dia terus menatapnya. Perlahan-lahan kehabisan napas. Tiba-tiba saja, Diodon meneriakkan namanya dan berlari menuruni lereng dengan kecepatan penuh. Sayangnya, pahlawan kita tetap membeku. Nggak sadar kalau ada monster laut raksasa yang perlahan mendekatinya. Di detik-detik terakhir, Pak Tua itu berhasil menariknya keluar, tepat sebelum dia berubah jadi umpan ikan. Setelah melempar Zion ke tanah, Diodon melompat ke udara dan menghadapi monster ikan itu secara langsung. Hanya dengan satu tebasan bersih dari pedangnya, dia menumbangkan makhluk raksasa itu seketika. Sementara itu, jagoan kita menyaksikan semuanya terjadi. Tapi malah salah fokus sama pelangi yang terbentuk di atas oasis. Kakek tua itu menyeret ikan raksasa tersebut keluar dari air dan menjelaskan kalau itu adalah sand angler. Ikan ini menggunakan cahaya di kepalanya untuk menghipnotis mangsa sebelum melahap mereka. Ekspresinya tiba-tiba berubah serius dan dia langsung menghajar jagoan kita yang gak patuh aturan itu habis-habisan. Pak Tua itu kemudian mulai mengomelinya karena melupakan semua yang sudah diajarkan dan jadi terlalu ceroboh.
Diodon lanjut bilang kalau orang bodoh yang nekat kayak dia adalah orang pertama yang bakal mati di lingkungan gurun yang keras dan tak kenal ampun ini. Zion cuma bisa mengiyakan, dan kakek itu pun menghela napas panjang. Melihat muridnya akhirnya mau mendengarkan, dia mengganti topik dan malah menyuruhnya mulai menguliti monster itu. Saint Angler adalah monster sihir peringkat C, dan kulit perutnya adalah material yang sempurna untuk membuat jubah. Jagoan kita kebingungan dan bertanya, apa kakek tua itu benar-benar butuh jubah? Yang sukses bikin Diodon nyaris meledak emosinya. Udah mencapai batas toleransi kebodohan untuk hari ini. Dia mulai ngerosting bocah itu dan menyebutnya lebih bodoh dari bintang laut tak berotat. Pahlawan kita secara komikal mulai berdarah lagi dari telinganya, dan buru-buru minta maaf dengan senyum gugup. Kakek itu lanjut bilang kalau meskipun ikan ini udah bermutasi parah, bentuknya masih mirip dengan spesies yang dulu pernah hidup di bumi. Dia menyuruh Zion untuk melihatnya baik-baik, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat ikan sungguhan. Bocah kita mengambil kesimpulan kalau ikan itu ternyata makhluk yang sangat mengerikan, lalu mulai mengulitinya. Melihat betapa berantakannya cara Zion bekerja, Diodon menyuruhnya berhenti memperlakukan ikan itu seolah dia lagi memijat neneknya. pahlawan kita menyuruhnya untuk nggak ikut campur, lalu kembali fokus pada tugasnya. Dia sadar kalau kulitnya terlalu keras untuk dipotong pakai pisau biasa. Zion kemudian mengalirkan mana ke bilahnya, mempertajamnya supaya bisa menembus kulit itu dengan mudah. Dia pakai pisau itu untuk mengikis sisiknya dan mengubahnya jadi jarum-jarum kecil. Untuk benangnya, dia memutuskan untuk pakai tendon yang menghubungkan daging dengan tulang. Meski dengan semua ide sekelas pemenang Oscar-nya itu, hasil akhirnya malah jadi jubah yang bentuknya amburadul banget. Sambil bersandar pada ikan mati itu, Pak Tua kembali ngerosting Zion karena menyia-nyiakan tangkapan bagus untuk sesuatu yang sangat nggak berguna. Tapi jagoan kita nggak berhenti sampai di situ. Dia memutuskan untuk mencoba lagi, karena materialnya masih sisa banyak. Beberapa jam kemudian, dia akhirnya berhasil dan mengangkat jubah jadi yang lumayan keren bentuknya. Zion agak terbawa suasana dan bilang dia mungkin bisa menjual ini buat cari untung, bahkan buka toko jahitnya sendiri. Kakek itu memanggil namanya yang bikin dia bereaksi cepat sambil teriak kalau dia nggak bakal menyerahkan jubah itu. Padahal, Diodon malah menyuruhnya berhenti bercanda sambil mengangkat sebuah organ mirip karung besar yang masih meneteskan darah. Dia menyuruh jagoan kita untuk mulai memakan kantong empedu ini karena ini adalah obat yang sangat langka dan kuat. Zion mencoba protes, tapi kakek itu membenarkan ketakutannya. Dia bakal dibunuh kalau berani menolak. Dia lalu menjatuhkan organ berat itu ke tangan bocah kita sambil mengeluh kalau lengannya pegal. Menatap gumpalan menjijikan di depannya, pahlawan kita ragu sejenak. Tapi kemudian mulai memakannya raku selayaknya orang kelaparan. Walaupun rasanya lebih pahit dari jus jeruk yang dipenuh habis sikat gigi, dia terus menelannya. Nggak mau mati konyol dipukuli. Anehnya, setelah beberapa gigitan, dia merasa rasa laparnya masih belum terpuaskan dan terus makan lebih banyak lagi. Tepat saat dia menghabiskannya, kakek itu memperingatkannya kalau sekarang waktunya dia untuk terbakar. Itu bikin Zion kaget bukan main. Bingung apa sih yang lagi diomongin kakek tua ini. Tepat setelah itu, dia merasakan tenggorokannya tercekat saat dia mulai tersedak. Di dalam perutnya, rasanya kayak ada reaktor Chernobyl yang meledak. Seluruh tubuhnya jadi nggak terkendali saat panas yang luar biasa menyebar kemana-mana. Dia mulai berteriak dalam rasa sakit yang nggak tertahankan. Sementara Pak Tua itu malah menyuruhnya berhenti bersikap kayak anak kecil. Dia lalu mulai bermonolog, bilang kalau segala sesuatu dalam hidup ini ibarat oasis ini, semuanya bakal menghilang, seolah-olah nggak pernah ada. Dia menjelaskan kalau Saint Angler akan terlahir kembali, menjaga siklus tetap seimbang. Sebelum dia bisa lanjut, bocah kita memotongnya dan menyuruhnya berhenti cerita. Melankolis yang emosional dan segera menolongnya. Bahkan saat melihat anak itu menggeliat di tanah, kayak cacing kepanasan kena garam. Diodon nggak ngelakuin apa-apa dan malah pergi tidur. Keesokan harinya, Zion akhirnya membuka mata dan melihat kakek itu menatapnya dengan senyum jahat, yang nyaris bikin jiwanya melayang dari tubuh. Dia meneriaki kakek itu karena hampir memberinya serangan jantung. Mereka saling melontarkan beberapa kata-kata manis lagi sebelum kakek itu bertanya gimana perasaannya sekarang. Jagoan kita lalu sadar kalau ada sesuatu di tubuhnya yang berubah. Terasa jauh lebih ringan, otot-ototnya terasa lebih kuat dan mana di dalam dirinya terasa hampir meluap. Menguji kekuatan barunya yang sudah meningkat, dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Soalnya rasanya kayak dia habis disuntik serum tentara super. Kakek itu menjelaskan kalau itu semua berkat kantong empedu ikan tadi. Dia bilang organ itu bekerja layaknya item cheat untuk bertahan hidup di gurun. Membuat seseorang jadi jauh lebih kuat adalah sesuatu yang sangat berharga, yang justru bikin jagoan kita merasa nggak enak karena dia dibiarkan menggunakannya.
Diodan menepisnya, bilang dia cuma ngelakuin itu karena anak ini terlalu lemah dan dia nggak mau perjalanannya melambat gara-gara Zion. Zion membela diri, bilang kalau dia kadang-kadang berguna kok, tapi Pak Tua itu menyuruhnya diam dan mulai makan, karena mereka nggak bakal pergi sampai ikan itu habis dimakan. 4 hari kemudian, mereka akhirnya berhasil menghabiskan sand angler itu sampai cuma tersisa tulang bersihnya saja. Kakek tua itu lalu bilang ini saatnya untuk bergerak lagi. Zion tersenyum dan memakai jubah barunya saat mereka melanjutkan perjalanan. Beberapa hari kemudian, angin kencang berdebu bertiup ke arah mereka, menandai dimulainya badai pasir. Berkat kekuatan barunya, bocah kita ini nggak terlalu terpengaruh dan kaget melihat kakek itu ternyata punya stamina yang cukup untuk terus jalan. Tanpa melambat sedikit pun, Diodon nggak bicara selama berhari-hari, yang bikin Zion mikir apa kakek ini lagi ngalamin semacam menopause pria. Mereka udah berjalan selama 2 minggu sekarang, yang bikin dia mempertanyakan apa kakek ini sebenarnya tahu kemana arah tujuan mereka. Tepat pada saat itu, seekor monster semut raksasa muncul di belakang Zion. Tapi, dia dengan cepat merespons pakai serangan tembakan pasir. Dia bertanya-tanya seberapa jauh lagi mereka harus berjalan. Api kemudian sadar kalau monster semut itu masih hidup. Hal itu langsung menyita perhatiannya. Dia harus mengakui makhluk ini lebih tangguh dari dugaannya. Dia tadinya berharap bisa lewat tanpa masalah. Tapi takdir berkata lain, menggunakan kemampuan pasirnya, dia merasakan lebih banyak semut mendekat dan memutuskan untuk menghadapi mereka secara langsung. Menancapkan tangannya ke dalam pasir, dia memaksa semut-semut itu naik ke permukaan saat mereka mulai mengepungnya. Agak bosan setengah mati karena harus menyapu bersih kawanan semut, Zion terus-terusan membombardir mereka dengan pasir. Tekniknya terlihat jelas meningkat pesat dalam waktu singkat. Kalau dipikir-pikir, hari-hari dengan badai pasir sebenarnya sangat menguntungkan buat kekuatannya. Ada pasokan amunisi yang praktis nggak terbatas kemanapun dia memandang. Kecepatan jalan si kakek benar-benar nggak kenal ampun. Dia nggak pernah melambat sama sekali, sambil membiarkan si bocah bodoh mengurus gangguan yang mengekor di belakang. Zion mengeluh karena kakek itu nggak punya kesetiaan sedikit pun. Pantesan aja kakek itu masih sendirian di masa tuanya. Saat dia lagi khawatir apa Diodon bisa dengar omongan sampah barusan, Zion menangkap sesuatu yang merepotkan. Dalam radius deteksi 10 meter miliknya, dia selalu waspada, gak pernah lengah sedetik pun. Itu memungkinkannya bereaksi instan setiap kali ada monster sihir muncul. Tapi kali ini beda. Apa yang dia rasakan saat ini bikin bulu kuduknya berdiri. Yang dia deteksi bukan sekedar monster biasa, melainkan perwujudan teror itu sendiri. Apa yang menyusul kemudian adalah serbuan semut yang tak terhitung jumlahnya, menyembur keluar dari dalam tanah. Pasukan hama itu muncul entah dari mana. Dia menoleh ke Pak Tua itu untuk minta bantuan, sadar sepenuhnya kalau situasi ini udah di luar kemampuannya. Tapi Diodon cuma menatapnya dan mendudukkan pantat tuanya untuk menonton. Kalau aja dia punya popcorn, pasti dia udah ngemil asik. Zion tahu nggak bakal ada bantuan yang datang. Lagi pula, dia nggak bisa selamanya terus merengek ke kakek itu tiap kali keadaan jadi sulit. Nggak mungkin juga bangka tua itu nggak merasakan apa yang datang. Ini adalah sebuah misi, semacam ujian. Mau ada 1.000 atau 10.000 serangga ini? Serangga? Ya tetap serangga. Oh, dia membentuk bola pasir yang bergulung dan menjebak seluruh pasukan itu. Butuh perjuangan keras untuk mempertahankan bentuknya, dan jadi makin sulit saat gelombang lain muncul mengganggu ritmenya. Kepercayaan diri Zion runtuh saat dia diseret layaknya kantong sampah. Dia akhirnya beralih menantang semut-semut itu untuk bertarung. 1 lawan 1 layaknya pria sejati, bukannya main keroyokan. Provokasinya sama sekali nggak berguna. Mereka terus mengerumuninya seolah dia adalah camilan paling manis di gurun. Untungnya, dia menemukan celah untuk mengeraskan pasir di bawah kakinya, menjadikannya pijakan untuk terbang. Meski udah menambah ketinggian, semut-semut itu tetap nemu cara buat mencapainya, dengan membentuk gundukan sarang semut sialan. Dia dengan putus asa terbang lebih tinggi untuk melihat situasi dengan lebih jelas. Zion pikir dia bakal aman di atas sana. Tapi dia salah besar. Siapa sangka semut raksasa bisa membentuk gundukan yang jauh lebih raksasa lagi dengan mengaitkan tubuh mereka satu sama lain. Dia nyaris ngompol di celana saat pijakan pasir terbangnya terhenti di tengah jalan. Suara pekikan serangga-serangga itu benar-benar menghantui. Saat mereka berpegangan pada kaki Zion, seolah nyawa mereka bergantung padanya. Dia dengan tak berdaya ditarik dari pergelangan kakinya dan dibanting ke pasir tanpa ampun. Butuh 1 menit buat Zion untuk bangkit kembali. Terengah-engah mencari udara sambil memuntahkan darah. Saat dia mendongak, kakek itu masih menonton. Dengan tatapan bosan.
Sikap cuek itu justru memberinya cukup bahan bakar untuk terus maju. Dia ingin membuktikan kalau dia bisa selamat dari cobaan ini. Untuk pertama kalinya sejak pertarungan dimulai, Diodon menunjukkan reaksi positif. Dia suka semangat anak ini. Meskipun dia masih bodoh, di dunia yang udah hancur lebur dan cuma tersisa pasir ini, Kemampuan Zion benar-benar sebuah anugerah. Lagi pula, dia bisa aja menggunakan dan mengasah kekuatan itu untuk hidup mewah. Tapi semuanya cuma akan berhenti sampai di situ. Sebuah eksistensi yang dangkal. Para idiot berpikiran sempit itu terlalu terobsesi dengan ilusi. Mereka bahkan nggak tahu kenapa dunia ini bisa jadi begini sejak awal. Seorang awak kendet itu ditakdirkan untuk menguasai, Memanfaatkan dan mengevolusikan skill mereka sendiri hingga batas absolut. Kekuatan ini nggak ditujukan buat prajurit cetakan pabrik yang seragam. Diodon mungkin adalah satu dari sedikit orang yang masih ingat. Sebagian besar orang udah melupakan tragedi yang mengguncang fondasi dunia 100 tahun yang lalu. Dulu, Diodon itu nggak berguna, nggak bisa ditolong lagi. Dia sampai lupa udah berapa banyak orang yang mati sia-sia tepat di depan matanya. Rekan-rekannya, tetangganya, bahkan keluarganya jadi korban bencana tersebut. Yang paling menyakitkan adalah kehilangan putrinya. Dia nggak pernah merasa senggak berdaya ini. Dia kehilangan semua orang yang penting baginya, sementara dia cuma mematung kayak orang idiot sejati. tapi bocah Zion ini beda. Dia nggak pernah goyah, bahkan saat keadaan benar-benar nggak adil dan menyudutkannya. Dia mungkin punya potensi untuk jadi apapun yang dia inginkan, asalkan dia cukup gila untuk melemparkan dirinya. Ke dalam pertempuran yang melintasi batas antara hidup dan mati. Dengan berjinjit di garis itu, dia pasti akan berkembang dengan kecepatan yang mencengangkan. Terlihat seolah udah kehilangan sisa-sisa kewarasannya, Zion tertawa tepat di depan bajah pasukan semut itu. Di tengah-tengah pertempuran, dia menciptakan sebuah skill berupa misil pasir bertekanan super tinggi. Penemuannya memang sederhana dan kasar, tapi daya hancurnya bukan main-main. Setiap rudal yang dia luncurkan padat dengan kompresi. Gravitasi, angin, dan setiap tetes energi yang bisa dia manfaatkan. Hasilnya jauh lebih gila dari sekadar gabungan elemen. Ini sinergi harmonis yang melipat gandakan kekuatannya hingga 10 kali lipat. Semut-semut itu gagal membunuhnya sebelum dia beradaptasi. Jadi sekarang giliran mereka yang dibantai habis-habisan. Diodon cuma bisa menyeringai melihat bocah tengil itu begitu kegirangan dengan penemuan kecilnya. Saat Zion selesai membombardir serangga-serangga itu, medan di sekitarnya sudah berubah total, penuh dengan kawah di mana-mana. Dia benar-benar puas dengan hasil kerjanya. Ini jelas waktunya perayaan. Zion saking semangatnya ingin pamer kemenangan ke si kakek, sampai-sampai dia tidak sadar ada ancaman yang datang dari arah samping. Semut terbesar di koloni itu tiba-tiba muncul ke permukaan, dan langsung mencengkeramnya kuat-kuat dengan rahang besarnya. Gila, monster itu merayap mendekat tanpa suara sedikit pun. Padahal rasanya mustahil serangga rendahan seperti mereka punya kapasitas untuk memakai skill stealth tingkat tinggi. Perasaan aneh yang tiba-tiba menjalar di dalam tubuhnya membuat situasi ini jadi masuk akal. Sialan, dia keracunan. Dia perlahan-lahan mulai kehilangan kendali atas mananya. Racun itu pasti menyumbat titik-titik mana yang baru saja dia bentuk. Terikat dan tak berdaya, yang bisa dilakukan cuma mengumpat kasar. Sayangnya, semut raksasa itu kebal terhadap mulut kotornya. Bagi monster itu, dia cuma mangsa biasa yang harus diburu. Saat Zion kembali sadar, dia sudah berada jauh di dalam terowongan bawah tanah, kelilingi oleh musuh bebuyutannya. Yup, dia ada di dalam sarang semut. Begitu menyadari ada makanan yang datang, larva-larva koloni itu langsung merayap mendekati si manusia yang lumpuh. Suara lengkingan mereka yang memekakkan telinga, dan wujud alien mereka benar-benar bikin merinding. Setelah yakin kalau Zion bukan ancaman, larva-larva itu mulai merayapi seluruh tubuhnya. Bersiap untuk mencicipi dagingnya yang segar. Jangan salah, makhluk-makhluk menjijikan ini cukup kuat untuk menembus kulit dan menggigit apapun di baliknya. Meski jadi hidangan utama di pesta menjijikan ini, Zion sama sekali tidak bisa menggerakkan ototnya. Kalau begini terus, dia bakal dimakan hidup-hidup. Perlahan, saat pandangannya mulai meredup, dia melihat kilasan hidupnya berputar di depan mata. Apa yang dia saksikan di perjalanan kenangan yang menyedihkan itu memicu sesuatu jauh di dalam dirinya. Zion berhasil mengumpulkan kembali sedikit tekadnya untuk melawan efek racun, dan langsung menemukan salah satu parasit yang mencoba menggerogoti dagingnya. Melihat makanan larva itu bergerak, semut-semut yang sedang menonton pesta langsung waspada. Zion menertawakan dirinya sendiri, karena berani-beraninya menutup mata seperti pengecut. Hidup ini memang tidak adil. Bayangkan saja, kilas balik seluruh hidupnya bahkan tidak menampilkan satupun kenangan indah. Mana sudi dia mati konyol seperti pecundang.
Pengalaman nyaris mati itu pasti telah mendorongnya melampaui batas dan menambah tanda di lengan bawahnya. Mengakses pasir di bawah kakinya, dia langsung menghabisi semua larva jelek di sekitarnya hanya dengan satu serangan ledakan berduri. Pasukan semut pun panik. Tawanan yang seharusnya jadi makanan gratis mereka, kini malah kembali berdiri tegak dengan puluhan rudal padat yang mengambang di sekelilingnya. Zion menatap lengan bawahnya dan menyadari kalau ranknya baru saja naik. Kenaikan rank itu datang sepaket dengan pembersihan racun, pemulihan stamina, dan peningkatan besar pada kapasitas mananya yang kini meluap-luap. Garis berpasir kedua pada tandanya adalah puncak dari kerja kerasnya tanpa henti selama beberapa hari terakhir bersama si kakek, mulai dari kekuatan mentah hingga peningkatan kapasitas mana. Semuanya kini berada di level yang sepenuhnya berbeda dibandingkan dengan kemampuannya saat masih di rank F. Tapi anehnya, meski dia punya semua rudal pasir itu, dia tetap tidak bisa menggores ratu semut sedikit pun. Serangga raksasa itu membalas, menyerangnya dengan banyak kaki yang bergerak sangat cepat. Serangan sederhana tapi mematikan itu menghancurkan batu dan melumatnya menjadi pasir. Zion terus melancarkan rentetan serangan pasirnya. Tapi karapas sang ratu benar-benar tidak bisa ditembus. Pada titik ini, dia bakal bersyukur walau cuma bisa membuat penyok kecil di eksoskeleton hitam itu. Pertahanan sang ratu benar-benar gila. Setelah beberapa percobaan yang sia-sia, dia akhirnya menerima fakta kalau rudal pasir saja tidak akan cukup. Tidak peduli seberapa padat dan destruktifnya serangan itu. Kalau begitu, dia harus memikirkan ulang seluruh strateginya. Pasti ada cara untuk menghancurkan zirah yang tak bisa dihancurkan ini. Serangan menghantam dan menusuk jelas sudah tidak mempan. Mungkin dia bisa mencoba merobek karapas keras itu secara langsung. Untuk melakukannya, Zion memanipulasi setiap butiran pasir yang bisa dia kendalikan. Untuk menyelimuti seluruh tubuh sang ratu. Dalam pikirannya, dia membayangkan gerakan merobek yang kuat di sekitar cangkang keras itu. Memelintir dan mengelupas semuanya dari daging. Trik ini sukses membuat sang ratu memekik kesakitan. Sebagai balasan atas upayanya yang brutal untuk menelanjangi sang ratu, monster itu mulai memadatkan mana murni di rahangnya. Alih-alih melawan tarikan pasir itu, dia malah menyiapkan serangan balik jarak jauh yang mengerikan. Ternyata Zion bukan satu-satunya bajingan gila di sarang semut ini. Mana yang terkumpul itu menghasilkan gelombang frekuensi sangat tinggi yang membuat telinga Zion berdarah. Kalau begini terus, otaknya bisa meledak karena tekanan. Pertarungan langsung dari tadi kini berubah jadi adu ketahanan mental dan toleransi rasa sakit. Zion pikir rencana gilanya untuk mengelupas cangkang ratu adalah ide yang bagus. Siapa sangka, pemimpin koloni itu punya kartu as mematikan. Sampai bikin darah mengucur dari telinga dan bola matanya. Tapi bocah ini malah menyambut tantangan itu. Meskipun ada kemungkinan besar dia bakal mati. Aturannya benar-benar sederhana. Siapa yang mati duluan, dia yang kalah. Orang ini benar-benar pendendam sejati. Dia rela mati bersama musuhnya asalkan ada peluang untuk menang. Kebuntuan yang menyiksa itu akhirnya berakhir saat Zion merasakan kesadarannya hancur. Sesuatu terputus di dalam tubuhnya, memutus hubungannya dengan pikirannya. Dia sepertinya sudah mencapai batas absolutnya di sana. Tubuhnya yang tidak berguna itu tidak bisa lagi mengimbangi tantangan ini. Dia benar-benar muak menjadi begitu menyedihkan dan lemah. Si kakek pasti mendengar isi hati terdalamnya saat dia memungut Zion dari tanah. Dengan senyum santainya yang khas, Dioden memarahi bocah bodoh itu karena hampir mati. Secara ajaib, Zion berhasil menyambungkan kembali koneksi antara tubuh dan pikirannya. Dia bahkan sempat bercanda kalau dia sengaja membiarkan si kakek memberikan pukulan terakhir. Tapi sebenarnya, sudah tidak perlu ada campur tangan lagi. Karena Ratu Semut Serigala rank C itu memang jauh lebih kuat dari Zion. Namun dia tidak menyerah, bertarung sampai akhir dan mendapatkan hak untuk hidup. Dengan bersikap gigih dan kreatif, Dioden pada dasarnya menghujaninya dengan pujian untuk pertama kalinya sejak mereka bekerja sama. Sayangnya, gendang telinga Zion sudah hancur total. Dia tidak bisa mendengar satu kata pun, dan cuma bisa merespon seadanya. Menyadari kalau telinganya sedang rusak parah, pria tua itu kemudian menggendong tubuh lemas Zion mendekati mayat Ratu Semut Serigala hingga mencapai area terbuka kecil, di mana sebuah bola berkilauan diletakkan dengan rapi. Zion bertanya pada si kakek benda apa itu, dan Dioden mulai mencoret-coret di dinding. Dia menjelaskan kalau bola itu adalah telur sang ratu. Dia bilang itu obat, dan rasanya stroberi pula. Bocah itu bingung dengan tulisan di dinding, tapi sepertinya dia bakal dipaksa makan bahan tak dikenal lagi. Untuk berjaga-jaga kalau insiden serupa terulang. Zion bertanya apakah memakan kotoran ini bakal sesakit menelan kantung empedusan Engler waktu itu. Dioden angkat bicara dan mengakui kalau memakan telur itu kemungkinan besar akan berujung pada kematian.
Tapi Zion tidak bisa mendengarnya karena cedera telinganya yang parah. Pada akhirnya, dia memilih untuk mempercayai keputusan si kakek dan mendekatkan mulutnya ke telur yang berkilauan itu. Dia cuma anak jalanan dari Neosol. Dia bahkan tidak tahu seperti apa rasanya stroberi. Tapi kalau rasanya sama seperti telur semut ini, berarti stroberi itu pasti enak banget. Zayan dengan bercanda meminta nambah, tapi wajahnya langsung pucat pasi saat dia merasakan sesuatu yang tidak beres setelah menelan telur itu. Duri-duri darah menonjol dari seluruh tubuhnya. Pendarahan yang baru saja berhenti, kini mulai mengucur lagi. Dia sedang mengalami proses yang dikenal sebagai inversi organ. Itu secara harfiah berarti usus dan bagian tubuh di sekitarnya dipelintir dan dibalik. Normalnya, telur ratu semut digunakan sebagai racun mematikan. Bahkan dalam jumlah kecil saja, benda mencicikan itu akan membalikan organ dalam manusia secara paksa. Organ si konsumen ditusuk dan dipelintir. Rasanya seperti diaduk-aduk menggunakan tongkat berduri. Kebanyakan orang pasti akan mati karena rasa sakit yang luar biasa dan syok akibat inversi organ ini. Saat rasa sakit yang melumpuhkan itu mengaburkan pikirannya, Zion mengutuk si kakek karena terus-menerus menjebloskannya ke neraka. Tapi di sisi lain, Dioden sebenarnya cuma mencoba meningkatkan peluang bertahannya di dunia yang gila ini dengan membiarkannya merasakan tingkat rasa sakit yang bisa menghancurkan tekad terkuat sekalipun. fase selanjutnya dari inversi organ adalah memuntahkan bergalon-galon darah layaknya keran bocor di film horor. Pada titik ini, sungguh keajaiban Zion masih bisa berdiri, perlahan-lahan menyerah pada kehilangan darah dan mengalami syok. Dia mulai mengenang petualangan beberapa hari terakhir. Dia pikir dia akhirnya menemukan seseorang yang bisa dipercaya. Tapi Dioden mungkin memang cuma kakek tua yang sadis. Mungkin bagi si kakek, dia cuma orang bodoh lainnya, yang kini tergelincir dan jatuh ke dalam genangan darahnya sendiri. Dioden hanya menonton dan membiarkannya menggeliat kesakitan di tanah. Sementara bocah itu kejang-kejang di sana, si kakek tua malah asyik mengobrak-abrik mayat Ratu Semut. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan apa yang dia cari. Menarik sepotong material mengkilap dari bagian bawah sang ratu. Dia terkekeh puas karena sesuai dugaannya, batu mana milik monster buas berada di level yang sama sekali berbeda dari batu tambang biasa. Yang satu ini jelas sebuah jackpot besar. Dioden menganggap antibodinya akan berguna di masa depan. Jadi dia menyimpannya di semacam ruang dimensi independen. Tindakannya barusan ini rupanya memancing amarah pedangnya, Krayon. Dia mengakui kalau dia mungkin terlalu memaksakan batas si bocah kali ini, tapi tetap saja tidak ada cara lain. Kalau dia lemah, dia mati. Begitulah cara kerja takdir. Lagi pula, Krayon tahu betul, seperti halnya si kakek, bahwa waktu mereka tidak banyak lagi. Menjelang matahari terbit, Zion terus mengalahkan rintangan yang mustahil dengan terbangun setelah tertidur layaknya bayi yang kehabisan darah. Hal pertama yang dia lihat adalah senyum menyebalkan yang menempel di wajah keriput itu. Secara naluriah, bocah kurang ajar itu langsung menyerang mentornya. Dioden dengan tegas memperingatkannya agar tidak mencari masalah selagi dia masih bersikap baik. Tapi Zion sama sekali tidak mendengarkan. Dia sudah menyiapkan sekumpulan rudal pasir yang jauh lebih kuat dan menguncinya tepat ke posisi si kakek. Dioden mencoba memperingatkannya agar tidak bertingkah, tapi bocah itu benar-benar melancarkan serangannya. Tapi kita tidak bisa menyalahkannya juga. Dia bergerak secara otomatis. Zion bertindak murni karena mengira Pak Tua itu sengaja mencoba membunuhnya. Pasirnya mengubur Dioden dalam-dalam. Zion bergerak dan berbicara layaknya roh pendendam yang punya utang nyawa untuk diselesaikan. Selain gelombang pasir, dia juga menggunakan stalaktit tajam yang menggantung di dinding koloni semut. Dia menggunakan butiran pasir halus untuk memotong salah satu duri raksasa itu, lalu menjatuhkannya tepat ke arah si orang tua. Rentetan serangan itu benar-benar menguras habis tenaganya. Kombonya memang mengesankan, tapi begitu juga dengan biaya mana dan staminanya. Sementara Zion terus mengoceh tentang percobaan pembunuhan terhadap dirinya, si kakek cuma menghela napas dan mulai meragukan kecerdasan bocah ini. Ya, telur sang ratu mungkin punya beberapa racun yang bisa membusukkan otaknya, tapi tetap saja itu bukan alasan untuk tidak Menggunakan sedikit sisa otak di kepala batunya itu, Zion tercengang saat melihat si kakek cuma berdiri di posisinya dan menerima seluruh combo serangannya tanpa tergores sedikit pun. Kalau Dioden benar-benar ingin membunuhnya, dia pasti sudah mati cuma dengan satu sentilan di dahi. Lagi pula, buat apa orang sekuat kakek itu repot-repot meracuni bajingan cacingan sepertinya? Penjelasan itu memang sedikit menghina. Tapi Zion harus mengakui kalau itu sangat masuk akal. Si kakek lalu menjelaskan lebih lanjut kalau telur sang ratu memang racun mematikan yang memelintir dan menusuk organ yang memakannya. Tapi kalau kau bisa selamat dari itu, obat tersebut juga akan membilas setiap racun dan kotoran dari setiap sudut tubuhmu.
Tergantung bagaimana cara menggunakannya. Itu bisa jadi racun mematikan atau obat surgawi. Lagi pula, kotoran internal sudah dikeluarkan dari tubuh Zion. Mana akan dengan cepat mengisi ruang-ruang kosong tempat kotoran itu dulu bersarang. Dia pasti merasakan perubahannya saat dia mencoba membunuh Dioden sungguhan tadi, menurut perkiraan si kakek. Mana bocah itu pasti sudah meningkat, setidaknya 3 atau 4 kali lipat. Setelah mendapat penjelasan yang benar, Zion meminta maaf sebesar-besarnya, melompat ke pelukan si kakek, dan beralasan kalau tindakannya tadi adalah ulah seseorang yang sedang tidak waras. Dioden tidak terlalu mempermasalahkan keributan itu. Dia cuma merasa jijik karena dipeluk oleh cowok ingusan. Untungnya, telur itu juga menyembuhkan luka-lukanya. Gendang telinganya kembali utuh, dan dia bisa mendengar hinaan lagi. Zion menolak melepaskan pelukannya, mengabaikan protes si kakek. Di dalam hati, Dioden sedang mengobrol dengan pedangnya tentang resiko yang mereka ambil dengan membiarkan bocah itu memakan telur tersebut. Sebenarnya, Zion cuma setengah berpura-pura menangis minta maaf demi menghindari amarah mentor eksentriknya itu lebih jauh. Tetap saja, si kakek merasa risiko itu sepadan. Kalau anak ini tidak menjadi kuat dengan cukup cepat, dia cuma akan jadi beban mati. Kadang-kadang, perjudian nekat memang membuahkan hasil, seperti hari ini. Dioden lalu mengangkat Zion seolah bocah itu tidak ada beratnya sama sekali. Ini waktunya keluar dari koloni semut yang suram ini. Zion agak bingung kenapa Pak Tua itu menggendongnya lagi, padahal sekarang dia sudah sangat mampu berjalan sendiri. Yah, karena mereka sudah membuang banyak waktu di bawah tanah. Cuma ada satu cara cepat untuk kembali ke permukaan, saat Pak Tua itu menunjuk ke langit-langit koloni yang penuh duri. Zion langsung sadar kalau dia bakal kesakitan lagi, entah dia setuju atau tidak. Beberapa saat kemudian, permukaan gurun pasir yang damai terganggu oleh kemunculan tiba-tiba dari bawah tanah. Dioden memimpin di depan dan melaju dengan sangat cepat. Tapi Zion bukan penggemar berat kecepatan nekatnya itu. Kenapa sih mereka tidak bisa bepergian seperti orang normal saja? Tumben-tumbenan, si kakek sebenarnya terbuka dengan ide berjalan santai melintasi tanah tandus itu. Andaikan si bodoh ini tidak tidur selama 4 hari berturut-turut. Dioden merasa kasihan pada siapapun yang bakal menikahi bocah menyedihkan ini di masa depan. Candaan dan ejekan mereka terhenti saat si kakek melihat sesuatu dari kejauhan. Zion sempat sesumbar kalau tidak ada lagi yang bisa mengejutkannya. Tapi dia langsung tutup mulut. Begitu dia mengikuti arah pandangan si kakek. Di depan sana ada kura-kura darat raksasa seukuran pulau kecil. Monster itu berada sekitar 30 km jauhnya dari posisi mereka. Tapi ukurannya yang masif membuatnya terlihat sangat jelas. Dioden menjelaskan kalau kura-kura itu dikenal sebagai benteng bergerak, Archalodon. Benar-benar makhluk merepotkan yang tidak pernah memberinya momen tenang. Kura-kura itu sendiri diklasifikasikan sebagai monster sihir rank B. Tapi pertahanannya jauh melampaui banyak monster rank A. Setelah menjinakkan monster itu, mereka memodifikasi cangkangnya dan menggunakannya sebagai transportasi. Sebuah benteng yang bisa bergerak. Dioden menyuruh si bodoh itu untuk memperhatikan Archalodon baik-baik. Melihat makhluk seperti itu untuk pertama kalinya pasti akan membuat siapapun merenungkan betapa luasnya dunia ini sebenarnya. Ternyata ada monster sungguhan di luar sana yang mampu menjinakkan dan menunggangi binatang buas seperti itu di alam liar. Saat benteng bergerak itu melewati mereka, baik si kakek maupun si bodoh terlihat cuma seukuran kotoran yang terselip di antara jari kaki Archalodon. Ketika kura-kura itu berhenti bergerak maju, seseorang melompat dari cangkangnya ke tanah. Dilihat dari betapa akrabnya si pelompat ini dengan si kakek, sepertinya mereka saling kenal. Sudah lama sekali sejak dua tulang tua ini berkumpul kembali.